Bab 281 Kehormatan. Ada seorang pria muda yang sangat cerdas dan tampan mengenakan pakaian kulit hitam berdiri di atas pedang terbang. Dia terlihat berbeda dari pembudidaya lain dari Sueyu, yang sangat menyegarkan. Mata murid perempuan itu tiba-tiba bersinar dan dia berteriak, "Kakak magang senior kembali." Adapun murid kedua, wajahnya tiba-tiba menjadi suram, tapi itu digantikan oleh ekspresi bahagia dalam sekejap. Wang Lin tahu dari ingatan pembudidaya formasi inti bahwa dia sangat menyukai murid tertua. Murid tertua ini memiliki hubungan darah dengan kultivator formasi inti. Murid tertua hampir tidak bisa dianggap jenius. Butuh waktu 100 tahun untuk mencapai puncak tahap pendirian yayasan dan hanya selangkah lagi dari tahap formasi inti. Tetapi menurut ingatan kultivator formasi inti, alasan dia menyukai murid tertua ini adalah karena penampilan muridnya. Dia berencana untuk menikahkan murid tertuanya dengan murid perempuan dari kultivator formasi inti tahap akhir lainnya untuk membentuk aliansi. Setelah sekilas melihat ingatan ini, Wang Lin tidak lagi memperhatikannya. Pedang itu mendekat dan tiba di depan menara es. Murid tertua berlutut di tanah dan berkata, dengan suara yang jelas, murid menyapa guru. Aku beruntung dan berhasil menemukan tempat persembunyian sisa-sisa aliansi 4 sekte itu. Petik 2. Ekspresi Wang Lin tenang, tapi jantung ini tiba-tiba berdetak kencang. Dia ingat melihat dalam ingatan pembudidaya formasi inti bahwa dia telah mengirim murid tertuanya keluar karena seorang manusia melaporkan bahwa mereka telah melihat seseorang yang tidak terlihat seperti mereka berasal dari Sueyu. Jadi pembudidaya formasi inti mengirim murid tertuanya untuk memeriksa masalah ini. Hal semacam ini biasa terjadi dalam beberapa tahun terakhir. Tidak peduli seberapa kuat para pembudidaya aliansi 4 sekte yang tersisa, setelah bertahun-tahun berada di bawah salju yang aneh ini, mereka semua telah sangat melemah. Meskipun demikian, Sueyu tidak bisa sembarangan. Biasanya, ketika hal semacam ini terjadi, itu akan dilaporkan ke kuil es dan salju ilahi. Mereka kemudian akan mengirim seseorang untuk menanganinya. Kuil sangat tertarik akan hal ini. Jika laporan diberikan hari ini, mereka akan mengirim seseorang besok. Wang Lin merenung sebentar, lalu dengan tenang berkata, pimpin jalan. Murid tertua terkejut. Jika ini terjadi, biasanya tuannya tidak pernah berurusan dengannya secara pribadi. Namun, dia tahu untuk tidak bertanya, jadi dia hanya mengangguk dan memimpin jalan. Dua murid lainnya saling memandang dan mengikuti di belakang. Bagaimanapun, tuan mereka pergi sendiri. Jika mereka tidak pergi, mungkin akan ada masalah di masa depan. Jadi mereka memaksa diri untuk mengikuti Wang Lin. Keempatnya membentuk berkas cahaya 4 titik dan terbang ke kejauhan. Setelah beberapa saat, murid tertua berhenti. Dia menunjuk ke gunung bersalju dan berkata, murid menggunakan patung es terbang dan secara pribadi melihat seseorang menghilang di sini. Saya yakin mereka punya tempat persembunyian di sini. Petik 2. Perasaan ilahi Wang Lin menyapu daerah itu. Meski ekspresinya tenang, matanya menjadi fokus. Kalian bertiga tunggu di sini. Setelah meninggalkan pesanan itu, Wang Lin terbang ke depan. Perasaan ilahinya menemukan bahwa di bawah gunung bersalju ada batasan, dan di dalamnya ada 2 jiwa. Salah satunya hanya pada tahap formasi inti, tetapi yang lainnya sangat aneh. Terkadang itu adalah formasi inti, terkadang itu adalah jiwa yang baru lahir, dan terkadang bahkan formasi jiwa. Fenomena ini hanya memiliki satu penjelasan dan itu adalah jiwa baru lahir dan kultivasi orang ini akan segera menyebar, yang berarti itu sangat tidak stabil. Tubuh Wang Lin mendarat di atas gunung bersalju dan tenggelam ke gunung. Dia mendekati batasan tersebut. Dia segera sampai pada batasan tersebut. Selama itu adalah batasan, dia tidak takut akan hal itu. Hanya perlu 1 kali melihat untuk melihat melalui struktur batasan ini. Dia mengirimkan 2 cincin pembatasan. Kedua batasan tersebut segera mulai menyatu. Wang Lin melangkah melewati batasan dan masuk ke dalam. Begitu dia masuk, dia melihat gerakan pedang dan lebih dari 10 pedang kis menyerangnya. Tatapan Wang Lin tenang. Tangan kanannya secara acak menunjuk ke udara dan dia berbisik, hidup. Domain hidup dan mati tiba-tiba berkumpul di ujung jari Wang Lin. Poin lembut ini berisi jalan surga dan dipenuhi dengan misteri. Terengah-engah datang dari pedang. Mereka kemudian mulai melingkari jari Wang Lin. Pedang itu memancarkan cahaya saat mengalami perubahan. Sekarang energi spiritual yang mereka lepaskan beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya.
Namun, rasa ilahi benar-benar terhapus oleh kekuatan domain. Mata Wang Lin berbinar saat dia melihat pemuda yang ketakutan yang terlalu takut untuk berbicara. Di belakang pria muda itu duduk seorang pria tua di atas kasur es. Mata orang ini tertutup dan wajahnya berubah antara merah dan hijau. Setelah jentikan jari Wang Lin, semua pedang tiba-tiba jatuh ke tanah dengan sebuah cincin. Pemuda itu sadar kembali. Wajahnya dipenuhi dengan kesedihan dan kemarahan. Dia mengepalkan tinjunya dan berteriak, "Kalian menghancurkan rumahku, dan sekarang kamu mengejar kami di sini. Apakah kalian harus membunuh kami semua? Kamu akan membunuh kami hari ini, tapi suatu hari akan ada seseorang yang akan menghancurkan Sueyu." Petik 2. Suara orang ini dipenuhi dengan kebencian yang sekarang terukir di tulangnya. Setelah melihat pemuda itu, pandangan Wang Lin tertuju pada lelaki tua itu. Pemuda itu menghalangi pandangan Wang Lin. Dia memperhatikan Wang Lin sebentar, lalu, setelah merenung sebentar, dia tiba-tiba berlutut di tanah. Dia menggigit bibir bawahnya dengan keras sampai berdarah dan berkata, dengan senyum pahit, "Tolong jangan bunuh tuanku, bunuh aku saja. Saya kepala sekte junior sekte tinta air. Jika Anda menangkap saya dan membawa saya kembali, Anda pasti akan diberi hadiah. Selama Anda membiarkan tuan saya pergi, maka saya akan bersedia pergi dengan Anda. Jika tidak, Anda hanya akan bisa mendapatkan mayat saya." Petik 2. Meskipun mata Wang Lin tenang, hatinya sedikit tersentuh. Dia perlahan menatap pria muda itu dan kemudian ke pria tua itu. Kemudian dia perlahan berkata, "Mengapa Anda ingin menukar hidup Anda dengan tuan Anda?" Pemuda itu terdiam untuk waktu yang sangat lama sebelum menjawab dengan senyum pahit. "Guru bisa pergi lama sekali jika bukan karena saya yang menyeretnya ke bawah. Itu semua karena dia mencoba menyelamatkanku. Huan cepat bangun. Orang ini bukan kultivator Sueyu." Orang tua di atas kasur es perlahan membuka matanya. Pemuda itu terkejut, tetapi matanya tiba-tiba berbinar dan dia menjadi sangat bersemangat. Dia berlari ke sisi tuannya dan berkata, "Tuan, kamu sudah bangun." Wang Lin menatap orang tua itu. Dia menggenggam tangannya dan berkata, "Junior menyapa senior dari sekte tinta air." Orang tua itu batuk beberapa kali karena warna merah dan hijau di wajahnya menjadi lebih kuat. Dengan domain hidup dan mati Wang Lin, dia bisa dengan jelas melihat aura kematian yang berat di sekitar lelaki tua itu. Dia sudah mendekati ajalnya. Orang tua itu mengangkat kepalanya. Dia memandang Wang Lin dan perlahan berkata, "Teman kecil, aku terlalu terluka untuk menyambutmu, jadi aku harap kamu akan memaafkanku." "Untuk apa teman kecil datang kemari?" Petik 2. Wang Lin menghela nafas dan berkata, "Tempat persembunyian senior telah ditemukan oleh pembudidaya Sueyu, jadi yang terbaik adalah pergi sekarang." Dengan itu, dia merenung sedikit dan kemudian mengeluarkan sebotol pil. Dia mendorong botol itu ke arah tempat tidur. Cedera senior terlalu serius untuk disembuhkan oleh sebotol pil ini, tapi setidaknya bisa mengurangi rasa sakit karena kehilangan kultivasi. Ini harus memungkinkan senior untuk meninggalkan tempat ini. Dunia ini besar, jadi mungkin ada peluang lain untuk memulihkan kultivasi Anda. Petik 2. Orang tua itu tersenyum tipis. Dia bahkan tidak melihat pil itu dan berkata, "Teman kecil, saya tidak tahu Anda berasal dari sekte mana, tetapi jika saya ingin pergi, saya bisa pergi saat itu. Bahkan sekarang saya dapat pergi, meskipun itu berarti mempercepat hilangnya kultivasi saya, tetapi apakah Anda tahu mengapa saya belum pergi?" Petik 2. Wang Lin merenung dan kemudian dengan lembut menggelengkan kepalanya. "Ini rumah saya. Saya lahir di sini, dan ketika saya mati, itu akan ada di sini juga." Meskipun suara lelaki tua itu lembut, ada aura yang sulit dijelaskan di dalamnya. Wang Lin memandang orang itu dan tidak lagi berbicara. Dia menggenggam tangannya dan berbalik untuk pergi. Rencana aslinya di sini bukanlah untuk membunuh tetapi untuk memberikan uluran tangan. Bagaimanapun, dia telah menghabiskan lebih dari 30 tahun di aliansi 4 sekte dan secara pribadi melihat invasi pembudidaya Sueyu. Meskipun itu di luar kekuatannya untuk mengubah apapun, dia akan tetap membantu ketika dia bisa. Saat Wang Lin berbalik untuk pergi, lelaki tua itu memandangi botol pil dan menghela nafas. Tangan kanannya tiba-tiba bergerak dan mengeluarkan kipas yang hanya tersisa 2 bulu. "Teman kecil, aku menghadiahkan harta ini padamu untuk pil yang telah kau berikan padaku.
Setelah Wang Lin menangkap kipas itu, ekspresinya berubah. Dia memiliki kesan yang mendalam tentang penggemar ini. Itu digunakan oleh wanita itu ketika dia dikelilingi oleh formasi pembunuhan aliansi 4 sekte. Dia ingat bahwa setelah dia meninggal, kipas ini diambil oleh kultivator formasi jiwa tahap akhir. Dia berbalik dan dengan hati-hati memandang orang tua itu. Orang ini adalah salah satu penggarap formasi jiwa tahap akhir yang berada dalam formasi pembunuhan. Semua kemuliaan masa lalu sekarang tinggal kenangan. Wang Lin pergi dengan kondisi pikiran yang rumit. Ketiga murid itu tidak berani berbicara. Mereka hanya diam-diam mengikutinya. Segera setelah Wang Lin pergi, keduanya keluar dari gunung bersalju dan melihat ke arah Wang Lin menghilang sebelum pergi. Di perbatasan, lelaki tua itu menabrak formasi untuk membuat bukaan. Dia membagi setengah pil dengan pemuda itu. Dia kemudian menatap pria muda itu dengan penuh kasih dan berkata, "Pergi. Anda harus mengandalkan diri sendiri di masa depan karena Tuan tidak dapat melindungi Anda lagi." Petik 2. Mata pemuda itu dipenuhi dengan kesedihan, tetapi sebelum dia bisa mengatakan apapun, lelaki tua itu melambaikan lengan bajunya dan mendorong pemuda itu masuk. Kemudian formasi perlindungan kembali normal. Pemuda itu menatap tuannya dari sisi lain. Matanya merah dan suaranya pecah saat dia berteriak, "Tuan!" Orang tua itu tertawa dan menelan semua pil di dalam botol. Energi spiritualnya dengan cepat naik kembali ke puncaknya, meski itu hanya sementara. Dia melambaikan lengan bajunya dan tubuhnya bergerak. Targetnya adalah kuil salju dan es ilahi di pusat Sueyu. Bahkan jika dia meninggal, dia harus mati di negara asalnya. Bahkan jika dia mati, dia harus mati melindungi negaranya. Semua momen gemilang di masa lalu telah menjadi kenangan yang jauh. Yang jatuh ke dalam api pasti Phoenix abadi itu, bahkan jika dia harus membakar sayapnya, dia masih akan terbang di surga. Menutup satu pintu seperti mencintai dunia. Kenangan masa lalu sekarang akan selamanya jauh. Pasir yang tertiup angin tidak lagi memenuhi ruang mimpi. Rintihan seruling yang kuat itu kini hanya bergema di tanah terpencil. Menutup satu pintu ibarat memotong satu ruang dan waktu. Masa lalu yang mulia hanya tersisa di lagu-lagu keturunan. Lagu kemarin tidak lagi beresonansi dengan cara yang sama. Keluhan yang berbisik tidak dapat menemukan musik yang cocok. Membuka jendela seperti memeluk sinar matahari. Mimpi hari ini menjadi harapan kerajaan masa depan. Bahkan Anda dan saya yang biasa perlu memiliki tampilan yang menarik. Mengejar tanpa penyesalan untuk merasakan kekuatan dunia. Membuka jendela seperti menyambut gelombang angin musim semi. Ledakan ketiadaan membangkitkan apa yang tadinya hilang. Yang jatuh ke dalam api pasti Phoenix abadi itu, bahkan jika harus membakar sayapnya, dia masih akan terbang di surga. Bab 282 kembali ke Zhao untuk mencapai tahap formasi jiwa. Pria muda itu melihat ke punggung tuannya saat dia pergi. Pemandangan masa lalu memasuki pikirannya. Dia bersujud kepada tuannya sebelum mengepalkan tinjunya dan pergi. "Aku, Chen Huan, bersumpah akan memusnahkan Sueyu." Wang Lin kembali ke menara es dengan kondisi pikiran yang rumit. Meskipun dia telah mendapatkan harta karun yang kuat, dia tidak merasa bahagia. Dia hanya merasakan rasa melankolis. Pada saat ini, Wang Lin tiba-tiba mendapatkan sedikit wawasan tentang domain hidup dan mati. Apakah hidup, apakah kematian? Pertanyaan ini bergema di benak Wang Lin. Kultivator formasi jiwa tahap akhir dari Sekte Tinta Air menggunakan yang terakhir dari budidayanya untuk terbang ke patung peri salju di kuil salju dan es ilahi. Seperti ngengat yang terbang menuju api, dia meledak di atas patung, meninggalkan bekas merah yang tidak bisa mereka singkirkan. Bersamanya, beberapa pembudidaya formasi jiwa lainnya tewas dalam ledakan ini. Semua kemuliaan sekarang hilang dengan angin. Dalam kematiannya, dia meninggal di tempat yang tepat. Kematiannya membangunkan para pembudidaya aliansi 4 sekte yang tidak berani menunjukkan wajah mereka. Dalam sekejap mata, 1 tahun berlalu. Sepanjang tahun ini, Wang Lin terus memikirkan domain hidup dan mati, dan dia secara bertahap mendapatkan lebih banyak wawasan. Keberadaannya sendiri telah mengalami transformasi dalam setahun terakhir ini. Melihat gunung sebagai gunung, melihat sungai sebagai sungai. Namun, Wang Lin memperhatikan bahwa terkadang gunung bukanlah gunung dan sungai bukanlah sungai. Seolah-olah ada lapisan kabut lain yang menutupi matanya. Dia tidak bisa melihatnya, tapi dia bisa merasakannya. Ketika dia mengulurkan tangan, dia tidak bisa menyentuhnya.
Hal seperti ini tidak akan hilang seiring waktu. Dia akan membutuhkan wawasan yang tiba-tiba untuk melewati kabut. Musim gugur berlalu dan musim semi tiba. 2 tahun lagi di dunia es ini berlalu. Wang Lin berhasil membuat beberapa kemajuan terkait pembuatan boneka patung es. Boneka patung es ini mengandalkan urat darah salju untuk mempertahankan diri. Sebuah boneka dengan 49 urat darah salju dapat mencapai kekuatan pembudidaya formasi inti. Untuk menjadi sekuat kultivator jiwa baru lahir, seseorang akan membutuhkan 81 urat darah salju, tetapi dengan pahatan es ini, semakin banyak urat yang dimiliki boneka, semakin sulit untuk dikendalikan. Dan jika dua pembuluh darah bersentuhan, patung es itu akan meledak. Karena itu, kesulitan meningkat secara eksponensial dengan setiap vena darah salju tambahan. Dengan demikian, orang dapat melihat betapa sulitnya memasukkan 81 pembuluh darah ke dalam patung es. Inilah sebabnya mengapa hanya ada sedikit patung es Naschen Soul yang diproduksi oleh Sueyu. Selain itu, urat darah salju berasal dari Ichi Snow Taktik. Wang Lin kagum dengan teknik ini. Taktik salju Ichi ini menekankan pemurnian hati. Teknik ini menggunakan es sebagai tulang dan salju sebagai jantung untuk membentuk jiwa es dan salju untuk mencapai keadaan hati yang jernih. Ini dapat digambarkan sebagai sangat misterius dan tidak stabil. Inilah sebabnya mengapa pembudidaya Sueyu semuanya impulsif dan memiliki kepribadian yang dapat berubah secara drastis dengan biaya sepeser pun. Tujuannya adalah untuk mengikuti keinginan mereka dan melakukan apa yang mereka suka untuk memurnikan hati mereka hingga tidak bisa ditembus oleh pengaruh luar. Semakin banyak Wang Lin mempelajari teknik ini, semakin jelas dia mengetahui tentang teror yang sebenarnya. Teknik ini sama sekali tidak bisa dianggap sebagai jalan yang lurus. Itu pasti jalan samping. Wang Lin merasa bahwa teknik ini sangat mirip dengan metode budidaya Dewa Iblis Keinginan 6. Wang Lin tidak mau mempraktikkan teknik ini. Dia hanya menirunya dengan mengubah urat darah salju menjadi urat darah murni. Dia menggunakan darah untuk bekerja dengan domain hidup dan mati untuk mendapatkan kemampuan mengontrol ukiran. Dalam sekejap mata, Wang Lin sudah tinggal di kota kecil ini selama 3 tahun. Ditambah 1 tahun yang dia habiskan untuk bepergian, 4 tahun telah berlalu. Tinggal 1 tahun lagi sampai 10 tahun sudah habis. Dia bisa merasakan bahwa waktu baginya untuk mencapai tahap formasi jiwa akan datang. Dia tidak tahu apakah dia akan memicu pembalasan ilahi ketika dia mencapai tahap formasi jiwa. Namun, saat dia semakin dekat dengannya, dia menyadari bahwa ketika dia mencapai tahap formasi jiwa, itu akan menciptakan gangguan yang akan mengingatkan semua orang. Jadi pada hari ini, Wang Lin keluar dari menara es dan pergi. Sebelum dia pergi, Sueyu telah mengirimkan keputusan untuk semua formasi inti dan pembudidaya di atasnya untuk berkumpul di kuil untuk menerima ceramah Dao. Alasannya adalah salah satu dari 13 pembudidaya yang pergi ke Suzuka telah kembali. Dia adalah satu-satunya orang yang berhasil mencapai tahap transformasi jiwa. Adapun apakah hanya satu dari 13 yang berhasil atau jika Suzuka telah melakukan sesuatu, itu bukanlah sesuatu untuk diketahui orang luar. Wang Lin diam-diam pergi tanpa ada yang tahu. Bahkan pembudidaya formasi inti yang dijebak Wang Lin telah kehilangan ingatannya dan mendapatkan kembali posisi aslinya. Di perbatasan Sueyu, Wang Lin berbalik dan dengan hati-hati melihat ke tanah. Pemandangan beberapa dekade terakhir terlintas di benaknya saat dia menghela nafas dan pergi. Tujuan Wang Lin adalah Zhao. Dia memutuskan untuk mencapai tahap formasi jiwa di sana. Adapun mengapa Wang Lin pergi ke Zhao untuk masuk ke tahap formasi jiwa, salah satu alasannya adalah bahwa itu adalah lokasi yang jauh. Alasan lainnya adalah karena dia merasakan kerinduan akan rumahnya setelah berbicara dengan pembudidaya formasi jiwa tahap akhir dari aliansi 4 sekte. Setiap orang memiliki rumah. Apakah dia punya? Zhao bisa dianggap rumah dan ada seorang wanita yang menunggunya di sisi lain Laut Setan. Tempat itu juga bisa dianggap sebagai rumah. Jadi dia memutuskan Zhao untuk menyelesaikan siklus kelahiran di sana. Sebelum pulang, dia pergi ke kota untuk memeriksa Daniu dan melihat bahwa Daniu telah membuka toko besi lainnya. Istrinya sudah tidak muda lagi, tapi jelas dia hamil lagi. Wang Lin tersenyum saat melihat mereka. Kehidupan baru itu tumbuh dari hari ke hari. Ketika dia pergi, dia meninggalkan sedikit energi spiritual di dalam istri Daniu. Sedikit energi spiritual itu bisa menjamin keselamatan ibu dan anak perempuannya.
Kehidupan baru adalah seorang gadis. Dan Niu masih belum tahu bahwa Paman Wang yang selalu ingin dia temui telah datang menemuinya. Satu-satunya penyesalan Dan Niu saat kematian bukanlah karena Xiao Niu tidak ada di sini untuk mengantarnya, tetapi dia tidak pernah melihat Paman Wang yang telah melihatnya tumbuh besar lagi. Orang misterius yang membuka toko, yang selalu menarik pelanggannya, dan yang berhasil menjual ukiran seharga 10 keping emas. Kedua ukiran kayu itu ia berikan kepada putrinya dan menjadi pusaka keluarga. Wang Lin terbang menuju Zhao. 40 tahun yang lalu, dia berjalan di jalan yang sama ketika dia baru saja mencapai tahap Naschen Soul. Hari ini dia akan kembali melalui jalan yang sama, tetapi kali ini dia akan mencapai tahap formasi jiwa dan memilih lokasi untuk melakukannya. Wang Lin sekarang dan Wang Lin pada saat itu sama berbedanya dengan langit dan bumi. Dia melewati satu arai transfer kuno demi satu. Pada hari ini, dia berada di negeri asing di mana awan memenuhi langit dan hujan mulai turun. Hujan mulai turun semakin deras hingga seolah-olah air sedang diguyur. Wang Lin memandang ke langit. Sudah lama sejak dia melihat hujan deras ini. Dia tidak bisa membantu tetapi memikirkan kembali ketika dia berada di ruangan yang sama dengan Zhang Hu di Sekte Hang Yue. Hujan turun sementara kilat dan guntur turun dari langit. Pada saat ini, sinar petir melintas di langit seperti ular perak. Mereka terlihat sangat cantik. Tubuh Wang Lin perlahan mendarat di tanah. Dia bahkan tidak menggunakan teknik untuk memblokir hujan. Sebaliknya, dia melambaikan tangannya ke pohon terdekat dan daun-daun di pohon itu berkumpul untuk membentuk payung daun. Wang Lin berjalan di negeri asing ini dengan payungnya. Dia hanya 2 arai transfer kuno untuk mencapai Zhao. Di area 40.000 km ke timur adalah tempat arai transfer kuno berada. Suara hujan deras memenuhi hutan dan memberikan pesona tertentu pada seluruh area, terutama kuil tua di kejauhan. Kuil ini jelas kosong. Cat merah aslinya kini sudah redup dan beberapa bagian bahkan rusak. Bahkan cincin kuningan di pintu telah berkarat. Ada bercak hijau di sisi candi. Wang Lin belum pernah melihat banyak kuil dalam hidupnya. Melihat kuil itu, Wang Lin berjalan masuk. Ini adalah kuil kuno. Tidak ada patung dewa di dalamnya. Hanya alas sembahyang setengah kelopak. Saat dia melihat ke kuil, dia melihat ke arah pintu dan kemudian dia kembali untuk melihat ke kuil. Begitu dia selesai melihat, dia berdiri di depan pintu dan menikmati pemandangan hujan. Setelah sekian lama, teriakan terdengar dari kejauhan. Beberapa pria besar yang mengenakan jubah hujan datang sambil berteriak. Cuaca sialan ini. Begitu mulai turun hujan, tidak pernah berhenti. Petik 2. Ada sebuah kuil di depan. Ayo bersembunyi di sana sebentar. Kita bisa melanjutkan perjalanan setelah hujan reda. Petik 2. Saat mereka berbicara, mereka melihat Wang Lin di dalam kuil. Mereka semua berhenti dan saling memandang sebelum diam-diam berjalan menuju kuil. Ketika mereka berjalan melewati Wang Lin, salah satu dari mereka mengambil langkah ke arah Wang Lin dan sepertinya mencoba meraihnya dengan tangan kanan untuk menepuk lembut. Namun, orang lain dari kelompok itu mendengus dan mendorong orang itu untuk menghentikannya. Orang itu menoleh dan mendengus sebelum memasuki kuil dengan diam-diam. Mereka berlima melepas jubah hujan mereka, menyalakan api, mengeluarkan makanan, dan mulai mengobrol dengan keras satu sama lain. Namun, sesekali, tatapan mereka beralih ke Wang Lin. Wang Lin dengan lembut menggelengkan kepalanya. Kelima manusia ini telah merusak suasana khusus malam ini dan menyia-nyiakan suasana. Dia menghela nafas. Saat dia mengangkat kakinya untuk pergi, tatapannya tiba-tiba terkunci pada hutan di kejauhan. Dia melihat seorang pria berambut gondrong berjubah tipis melangkah maju menuju kuil. Meskipun pria itu terlihat sangat lambat, setelah mengambil satu langkah, dia tiba-tiba berada di samping Wang Lin, berjalan ke kuil. Saat dia melewati Wang Lin, pria itu tersentak dan tiba-tiba berhenti. Dia dengan hati-hati melihat ke arah Wang Lin, memperlihatkan gigi putihnya dengan senyum lembut, dan berkata, "Saya tidak berharap untuk bertemu dengan seorang kultivator di kuil sekecil itu. Nama saya Mo Zi. Kamu adalah..." Bab 283 Insight. T. Ekspresi Wang Lin tenang, tapi dia sangat waspada. Orang ini sangat aneh. Tidak ada sedikit pun energi spiritual dalam dirinya dan dia tampak seperti manusia pada pandangan pertama, tetapi bagaimana seorang manusia bisa melihat melalui kultivasinya? Wang Lin dengan tenang menggenggam tangannya dan menjawab, "Saya hanyalah seseorang dari pegunungan."
Tidak perlu nama. Panggil saja aku Daniu. Petik 2. Orang besar itu memandang Wang Lin dengan tatapan penasaran dan tertawa. Saudaraku Daniu, mengapa kita tidak duduk dan berbicara di malam hujan ini? Wang Lin samar-samar tersenyum dan mengangguk sebelum duduk bersila di tanah. Dia melambaikan tangan kanannya dan sebatang anggur muncul. Dia minum. Setelah aliansi 4 sekte dihancurkan, persediaan anggur buah Wang Lin ini telah menurun, jadi dia meminumnya jauh lebih jarang sekarang. Orang besar itu tertawa, duduk, dan berkata, kultivasi Brother Daniu benar-benar mengejutkan. Jika saya tidak melihat kesalahan ini, Anda hampir mendapatkan domain Anda. Petik 2. Jantung Wang Lin berdebar kencang. Dia menjadi lebih berhati-hati terhadap orang ini, tetapi di luar, dia hanya diam-diam terkekeh dan menghindari pertanyaan itu. Pada saat ini, salah satu pria di sebelah perapian tertawa keras. Apa yang kalian berdua bicarakan? Kami tidak dapat memahami sepatah kata pun dari apa yang Anda bicarakan. Mendapatkan domain Anda. Apakah kalian berdua gila? Petik 2. Mozi sedikit tersenyum dan berkata, Tuan, penggunaan kata gila sangat bagus. Jika seseorang tidak gila, mengapa mereka mencoba memahami sesuatu seperti hukum surga? Jika seseorang tidak gila, mengapa mereka mencoba menjadi abadi? Seseorang harus menginginkan sesuatu untuk mendapatkannya. Itulah kebenarannya. Petik 2. Pria di sebelah api unggun mengerutkan kening dan memarahi, dia benar-benar gila. Saya tidak mengerti sepatah kata pun. Petik 2. Mozi tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Dia memandang Wang Lin dan bertanya, apakah saudara Daniu mengerti? Wang Lin tersenyum tipis dan berkata, kata-katamu terlalu misterius. Saya tidak mengerti, tapi menurut saya kata, gila, itu tidak bagus. Sebaliknya, kata, makan, lebih baik. Petik 2. Mata Mozi berbinar dan dia tertawa. Baik. Makan, adalah kata yang sangat bagus. Jika kita para kultivator kehilangan keinginan untuk makan, lalu bagaimana kita bisa menempuh jalan yang benar dan menyelesaikan dao surga? Petik 2. Wang Lin mengambil minuman dan diam-diam tersenyum. Mozi memandang Wang Lin, lalu matanya tiba-tiba menunjukkan kebingungan dan kemudian dipenuhi dengan kehampaan. Mata Wang Lin bertemu dengannya dan jantungnya berdetak kencang. Dia kemudian diam-diam memindahkan tangannya ke tas pegangannya. Setelah sekian lama, kebingungan di mata Mozi perlahan menghilang. Baru saja, di mana kita berada? Alis Wang Lin berkerut saat dia menatap Mozi. Pada saat ini, salah satu pria di sebelah api, orang yang telah mendengarkan mereka, tertawa. Dia benar-benar gila, kata pria itu. Mozi menghela nafas dan tersenyum pada Wang Lin. Lupakan. Karena saya lupa, saya lupa. Nama saya Mozi. Siapa namamu? Alis Wang Lin berkerut lebih keras. Setelah beberapa saat, dia menggelengkan kepalanya dan tersenyum tipis sambil berkata, Daniu. Mozi mengangguk. Dia melihat hujan di luar dan berkata, malam hujan itu indah dalam suasana hati dan tak berujung. Tanaman diam-diam menyerap air dan aroma kematian menghilang dengan tenang. Inilah indahnya hujan dan cita rasa hidup. Petik 2. Wang Lin menoleh untuk melihat keluar kuil. Suara hujan yang turun perlahan masuk ke dalam dan suara guntur sesekali akan menyala di luar dalam sekejap. Api di dalam kuil berkedip-kedip di malam hari, menyebabkan bayangan di kuil juga berkedip. Seolah-olah ini adalah batas antara hidup dan mati. Kelap-kelip cahaya sepertinya juga mengandung beberapa petunjuk tentang domain hidup dan mati. Cahaya adalah kematian, kegelapan adalah kematian, cahaya yang berkedip-kedip melambangkan pertukaran antara hidup dan mati. Wang Lin berbisik, apa itu hidup? Pertanyaan ini telah membuatnya bingung sejak lama. Mozi menarik pandangannya. Dia menunjuk api dan tersenyum tipis. Api ini adalah hidup. Wang Lin merenung saat dia melihat cahaya yang berkedip-kedip dan bertanya, mengapa? Mozi sedikit tersenyum ketika dia melihat ke arah api dan berkata, saya tidak tahu mengapa ini adalah kehidupan, tetapi saya terus-menerus mendengar manusia berkata, hidupkan api, jadi saya pikir api pasti kehidupan. Gila. Kali ini, semua pria di sebelah api melihat keduanya seolah-olah mereka makhluk aneh. Api ini adalah kehidupan, Wang Lin merasa seperti dia telah memperoleh kejelasan, tetapi dia masih belum sepenuhnya memahaminya. Dia terdiam beberapa saat dan kemudian bertanya, apakah kematian itu? Saat Mozi hendak berbicara, matanya dipenuhi kebingungan dan kehampaan lagi.
Setelah waktu yang lama, dia sadar kembali dan melihat sekeliling dengan bingung. Apa yang kita bicarakan sebelumnya? Tanpa menunggu Wang Lin berbicara, salah satu pria di sekitar api berkata, dia baru saja bertanya kepadamu apa itu kematian. Mo Zi memandang Wang Lin dengan meminta maaf. Dia ragu-ragu sebentar dan berkata, saya percaya saudara juga tahu siapa nama saya. Bolehkah saya menanyakan nama Anda? Petik 2. Sama seperti sebelumnya, sebelum Wang Lin bisa menjawab, pria lain di sebelah api menjawab, namanya Dan Yu. Mata Mo Zi menjadi lebih menyesal saat dia berkata, sejak saya mendapatkan domain saya, ingatan saya menjadi berantakan. Saya berharap saudara Dan Yu bisa memaafkan saya. Petik 2. Ekspresi Wang Lin tetap sama, tetapi hatinya terkejut. Dia ragu-ragu sebentar sebelum bertanya, apa domain yang dipahami saudara Mo? Menanyai seseorang secara langsung tentang domain mereka agak tabu, tetapi Mo Zi sepertinya tidak keberatan. Kebingungan di matanya menjadi lebih kuat dan dia berkata, lupakan domain. Hei, kamu belum mengatakan apa kematian itu. Lanjutkan apa yang Anda katakan. Itu semakin menarik, salah satu pria di sebelah api bergegas Mo Zi. Kebingungan di mata Mo Zi menjadi semakin kuat saat dia berkata, apa itu kematian? Kematian adalah mati. Jika seseorang mati, maka itu adalah kematian, dan jika jantungnya mati, maka ia lupa, itulah kematian. Petik 2. Hati Wang Lin bergetar. Kalimat itu seperti embusan yang menerbangkan banyak kabut yang membuatnya bingung. Kematian adalah untuk mati. Jika seseorang meninggal, itu adalah kematian. Jika hati mati, maka ia lupa. Mata bingung Mo Zi dipenuhi dengan kebijaksanaan saat dia melihat sekeliling sebelum menunjuk ke genangan di luar dengan tangan kanan ini. Dia bergumam, air yang jatuh di genangan air hari ini adalah kehidupan. Besok bila tidak ada air yang jatuh, maka genangan ini adalah kematian. Air mati adalah air tanpa kehidupan dan aliran. Petik 2. Kemudian tangan kanannya menunjuk lagi dengan santai dan kali ini ke orang di sebelah api. Kekosongan di matanya menjadi semakin kuat dan dia berkata, hari ini mereka bisa menikmati, menjadi marah, sedih, atau bahagia. Itulah hidup. Di masa depan, mereka tidak akan bisa menikmati, menjadi marah, sedih, atau bahagia, dan itulah kematian. Petik 2. Tangannya tiba-tiba bergerak dan menunjuk sajadah. Dia berkata, kuil ini masih hidup ketika patung dewa ada di sini. Sekarang tanpa itu mati. Petik 2. Berbicara tentang ini, dia berdiri, menunjuk ke langit, dan berkata, tetesan hujan ini lahir di langit dan mati di bumi. Yang ada di tengah adalah hidup mereka. Saya melihat hujan ini bukan untuk langit, bumi, atau hujan itu sendiri, tetapi seluruh kehidupan tetesan hujan, siklus hidup dan mati ini. Petik 2. Wang Lin tersentuh. Dia berdiri dan dengan hormat membungkuk ke arah Mo Zi. Mo Zi tersenyum tipis. Dia kemudian mengambil langkah dan meninggalkan kuil seperti meteor. Suara lemahnya datang dari kejauhan dan berkata, saudaraku Dan Yu, kau mengerti atau tidak tahu batasanmu? Wang Lin menatap hujan. Setelah waktu yang lama, dia tersenyum. Pada saat ini, orang-orang di sekitar api itu bingung. Mereka merasa seperti mereka mengerti sedikit, tetapi ketika mereka memikirkannya dengan hati-hati, sepertinya ada lapisan kabut yang menutupi mata mereka. Teman-teman, apa maksud orang itu? Salah satu dari mereka tidak bisa membantu tetapi bertanya. Tatapan semua orang beralih ke Wang Lin. Wang Lin menggelengkan kepalanya dan berkata, kalian tidak akan mengerti. Dengan itu, dia mengambil langkah dan meninggalkan kuil. Dia berjalan di tengah hujan dan melihat ke atas. Tetesan hujan ini lahir di langit. Lalu dia melihat ke tanah. Tetesan hujan ini mati di bumi. Apa yang ada di antaranya adalah seluruh kehidupan tetesan hujan. Inilah hidup dan mati. Api adalah kehidupan karena memiliki kehidupan, inilah yang mereka maksud dengan api hidup. Kematian adalah untuk mati. Jika seseorang meninggal, itu adalah kematian. Jika hati mati, maka ia lupa. Wang Lin sedang berjalan di antara langit dan bumi ketika dia tiba-tiba merasakan sesuatu di dalam hatinya. Dia berhasil memahami sedikit kebenaran di balik hidup dan mati. Dia awalnya membutuhkan 1 tahun lagi untuk mengolah domainnya untuk mencapai tahap formasi jiwa. Namun, pemahamannya tiba-tiba tumbuh, dan setelah beberapa saat, dia sudah berada di negara bagian untuk mencapai tahap formasi jiwa.
Dapat dikatakan bahwa pada saat ini, jika Wang Lin mau, dia bisa segera mencapai tahap formasi jiwa. Tapi ini jelas bukan tempat untuk mencapai tahap formasi jiwa. Wang Lin menekan keinginan untuk menerobos dan terbang lebih cepat. Saya percaya domain saudara Mo adalah kematian hati, dan ini mengakibatkan hilangnya ingatannya. Untuk melupakan segalanya, hanya menyisakan Dao. Wang Lin menarik napas dalam-dalam. Mo Zi ini adalah seorang jenius. Wawasan yang dia peroleh di kuil pada malam hujan itu memungkinkan mentalitas Wang Lin untuk akhirnya mencapai tingkat formasi jiwa. Pada saat ini, dia layak mencapai tahap formasi jiwa dan memiliki domain sebagai pembudidaya formasi jiwa. Tahap pembentukan jiwa adalah tempat kekuatan pembudidaya mulai sangat bervariasi. Ini karena begitu pembudidaya mencapai tahap pembentukan jiwa, fokus kultivasi mereka berubah dari tubuh ke pikiran mereka. Dasar mereka adalah pemahaman mereka tentang surga dan kekuatan mereka adalah seberapa baik mereka dapat mengendalikan kekuatan itu. Domain adalah wawasan terpenting bagi para pembudidaya di atas tahap formasi jiwa. Menurut perbedaan pemahaman tentang langit, domain yang diperoleh juga berbeda. Dengan kata lain, ada banyak domain di luar sana, tetapi itu tidak berarti bahwa tidak ada perbedaan kekuatan di antara domain tersebut. Meskipun domain memiliki kekuatan yang sangat dekat ketika mencapai titik ekstremnya, titik awalnya sangat berbeda dan pasti dapat memengaruhi budidaya di masa mendatang. Oleh karena itu, pada tahap formasi jiwa, kekuatan pembudidaya sangat bervariasi. Jika seseorang hanya mendapatkan domain biasa, meskipun mereka adalah dewa dibandingkan dengan pembudidaya jiwa baru lahir, mereka akan tertinggal di antara sesama pembudidaya formasi jiwa. Jika Wang Lin benar-benar ingin mencapai tahap formasi jiwa dengan cepat, dia bisa melakukannya ketika dia bisa mengukir patung pertama kultivator formasi jiwa Sekte Awan Putih. Namun, domain itu bukanlah sesuatu yang dia buat sendiri. Itu sama dengan mengikuti jejak orang lain. Bahkan jika dia telah mencapai tahap formasi jiwa, dia akan merasa sangat sulit untuk menerobos di masa depan, mengakibatkan kemungkinan yang sangat rendah untuk mencapai tahap transformasi jiwa. Karena itu bukan domain yang dia bentuk sendiri, akan sangat sulit bahkan untuk memahaminya sepenuhnya, belum lagi melampaui itu. Bab 284 mengupas bagian atas. Sebenarnya, ada dua cara untuk mencapai tahap formasi jiwa. Metode pertama adalah mengikuti jejak orang lain dan menyalin domain mereka. Metode ini jauh lebih mudah daripada yang kedua, tetapi bagian yang sulit adalah tidak banyak pembudidaya formasi jiwa yang mau menampilkan domain mereka. Hanya pembudidaya jiwa baru lahir puncak dalam sekte besar yang diberi hak istimewa untuk melihat mereka. Metode kedua adalah sepenuhnya mengandalkan diri Anda sendiri untuk mencoba memahami surga untuk menemukan domain Anda sendiri. Cara ini sangat sulit. Dibutuhkan banyak ketekunan dan keberuntungan untuk berhasil, tetapi begitu Anda telah menemukan domain Anda sendiri, Anda akan jauh lebih kuat daripada mereka yang menggunakan metode pertama. Secara umum, hanya mereka yang tidak dapat memperoleh domain sendiri setelah lama mencoba yang memilih metode pertama. Bagaimanapun, ada perbedaan besar dalam kekuatan antara kedua metode tersebut. Kesenjangan ini adalah sesuatu yang hampir tidak mungkin untuk ditutup, baik itu di awal, atau jauh di masa depan. Namun, tidak banyak orang yang dapat memahami domainnya sendiri, sehingga mayoritas pembudidaya memilih cara pertama. Inilah sebabnya mengapa beberapa pembudidaya formasi jiwa terbunuh dan yang lainnya dapat hidup dengan damai. Utusan Di Zhao memilih metode pertama, itulah sebabnya dia memutuskan untuk lari setelah melihat harta karun ajaib Wang Lin. Namun, tidak ada yang mutlak karena ada pembudidaya yang memilih metode pertama yang berhasil menerobos ke tahap transformasi jiwa, tetapi jumlah orang-orang ini terlalu sedikit, dan mereka sangat lemah di antara pembudidaya transformasi jiwa. Dengan demikian, orang-orang yang memilih metode pertama fokus pada mendapatkan pil untuk meningkatkan tingkat kultivasi mereka, tetapi bagaimana pil yang mengandung energi spiritual surgawi bisa begitu mudah diperoleh? Wang Lin terbang di tengah hujan sampai dia tiba di arai transfer kuno. Arai transfer menyala dan tubuhnya menghilang. Kali ini, Wang Lin tidak berhenti sama sekali dan menggunakan kecepatan penuhnya untuk pindah ke arai transfer berikutnya. 1 bulan kemudian, gelombang energi spiritual melonjak di sebuah lembah di tepi Zhao. Saat energi spiritual menghilang, seorang pria muda keluar. Itu adalah Wang Lin. Melihat tanah di depannya, Wang Lin merasakan ledakan melankolis.
Zhao tidak terlalu besar. Hanya dengan akal ilahi, dia dengan mudah dapat melihat semua yang sedang terjadi. Setelah pembunuhan massal Wang Lin, para pembudidaya Zhao telah sangat melemah, terutama dengan kematian beberapa pembudidaya jiwa baru lahir tahap akhir. Ini merupakan pukulan besar bagi Zhao. Dalam beberapa dekade terakhir ini, semua pintu sekte ditutup. Di antara pembudidaya Zhao, rumor Wang Lin masih menyebar sampai sekarang. Para pembudidaya yang tak terhitung jumlahnya masih ketakutan dengan cerita-cerita itu, dan mereka yang melihat Wang Lin masih akan terbangun di tengah malam dengan keringat dingin. Adapun menara surga di tengah Zhao, masih kosong. Setelah merenung sebentar, Wang Lin terbang menuju tempat bekas sekte Heng Yue, yang sekarang menjadi rumah sekte Xuandao. Dia memasuki dunia kultivasi di sini, jadi dia akan mencapai tahap formasi jiwa di sini juga. Ketika sosoknya muncul di luar sekte Xuandao, dia melihat kabut putih menutupi seluruh sekte. Bahkan jalan kecil di atas gunung diblokir. Sekte Xuandao telah lama menutup pintunya dan tidak lagi berkomunikasi dengan luar. Wang Lin menghela nafas. Bukannya membuat keributan untuk memaksa orang keluar, dia malah menghilang. Ketika dia muncul kembali, dia sudah berada di gunung belakang sekte Xuandao. Gunung belakang tempat dia menjalani 4 tahun budidaya pintu tertutup masih ada. Ada beberapa pembudidaya di sekitar, tetapi ekspresi mereka sangat lesu dan tertekan. Bagaimana mereka bisa menyadari kehadiran Wang Lin? Wang Lin menemukan gua yang pernah dia olah dan berjalan ke dalamnya. Tidak ada orang di dalam gua. Begitu Wang Lin masuk ke dalam, batu di pintu masuk perlahan-lahan jatuh. Wang Lin duduk bersila di dalam gua dan memeriksa bagian dalamnya. Kenangan yang familiar memasuki pikirannya. Dia menghela nafas dan mulai berkultivasi. 10 hari kemudian, Wang Lin selesai menyetel tubuhnya. Tangannya membentuk segel dan dia menekannya di perutnya. Warna wajahnya berubah antara merah dan hijau dan tubuhnya segera terbelah menjadi dua. Tubuh aslinya keluar dari avatarnya dengan rambut putih menutupi bahunya, seringai, dan bintang ungu yang melepaskan cahaya jahat. Tingkat kultivasi tubuh asli ini masih pada tahap akhir dari formasi inti. Jirilamnya belum berevolusi, jadi tingkat kultivasi tubuh aslinya masih belum bisa meningkat. Meskipun dia bisa meningkatkan Jirealem ke level Naschen Soul ketika dia digabungkan dengan avatarnya, masih ada keterbatasan dan kekurangan, jadi itu bukan solusi jangka panjang. Adapun avatarnya, itu akan mencapai tahap formasi jiwa. Setelah menyatu dengan tubuh aslinya, satu kekurangan avatar ini yang hanya memiliki 30 tahun untuk hidup menghilang, jadi sekarang tidak ada bedanya dengan tubuh aslinya. Pada saat ini, dia akan mencapai tahap formasi jiwa, dan jika dia masih menyatu dengan tubuh aslinya, itu akan mengganggu proses menerobos. Wang Lin mulai merenung. Jika kultivasi tubuh aslinya tetap sama, maka akan ada terlalu banyak kekurangan. Dia sudah mulai mempertimbangkan masalah ini beberapa tahun yang lalu tetapi tidak bisa membuat keputusan. Namun, pemahamannya tentang kehidupan dan kematian telah meningkat pesat, terutama setelah kejadian di kuil. Hatinya yang ragu akhirnya membuat keputusan. Tubuh aslinya tidak bisa berjalan di jalur yang sama dengan avatarnya, jadi Jirealem harus dipisahkan darinya. Jalan Dewa Kuno adalah jalan yang seharusnya dilalui oleh tubuh asli. Wang Lin merenung sebentar sebelum kedua tubuhnya duduk. Kedua tubuh membentuk segel dengan tangan mereka, menyebabkan asap hijau perlahan mengelilingi mereka. Hal pertama yang perlu dia lakukan adalah menghancurkan kultivasi tubuh aslinya. Irisan energi spiritual menyebar dari tubuh aslinya. Ada bekas rasa sakit di wajah tubuh aslinya, tapi dia bertekad untuk melanjutkan. Akhirnya, tetesan darah mengalir keluar dari pori-pori tubuh aslinya. Cairan merah ini tidak menempel di tubuh. Itu membentuk butiran darah di sekitarnya. Secara bertahap, jumlah butiran darah ini meningkat. Wajah tubuh asli menjadi lebih pucat dan tingkat kultivasinya mulai turun dari tahap akhir formasi inti. 10 hari kemudian, tubuh asli tampak lebih tua dan tingkat kultivasinya telah turun ke formasi inti tahap awal. Butiran darah telah membentuk cincin merah di sekitar tubuh aslinya. Kemudian, dengan suara retakan yang tajam, inti tubuh asli hancur dan berubah menjadi energi spiritual yang lebih kuat yang mengamuk di seluruh tubuhnya seperti sekelompok kuda yang melarikan diri. Tepat pada saat ini, mata avatar itu berbinar dan mengarahkan jarinya ke alis tubuh aslinya. Energi spiritual di dalam tubuh asli sepertinya telah menemukan titik pelepasan dan mengalir keluar dari alis.
Kekuatan spiritual ini terkumpul di jari avatar. Segera, semua energi spiritual terkondensasi menjadi cairan perak. Tubuh aslinya tiba-tiba menjadi jauh lebih lemah, tapi matanya masih tenang. Kemudian, serpihan energi spiritual berasal dari daging dan tulang tubuh asli. Energi spiritual ini berpindah ke dantain tubuh asli dan perlahan membentuk sebuah cincin. Inilah landasan seorang pembudidaya sekaligus lambang pembina pendirian yayasan. Cincin ini perlahan-lahan menjadi lebih kokoh dan menjadi lebih cerah dan lebih cerah. Kali ini, avatar menunjuk ke penari tubuh aslinya. Tubuh aslinya bergetar saat cincin itu hancur menjadi energi spiritual dan berkumpul di ujung jari avatarnya. Kemudian tingkat kultivasi tubuh asli turun dengan cepat. Lapisan ke-14 kondensasi Qi, lapisan ke-13, lapisan ke-12, lapisan ke-8. Lapisan ke-6, sampai ke lapisan pertama. Pada saat ini, semua energi spiritual dalam tubuh aslinya menghilang. Seluruh tubuhnya tiba-tiba jatuh, bersandar di dinding, dan mulai bernapas dengan cepat. Namun, selama ini, matanya masih tenang. Di mata itu, kilatan petir merah menyala. Avatar itu menarik napas dalam. Kali ini, jarinya menunjuk ke titik di antara mata tubuh aslinya. Tiba-tiba, sinar petir merah itu terbang. Saat dia hendak pergi melalui salah satu dinding, avatar itu meraung. Tangannya bergerak dan cincin cahaya menjebak petir merah. Dia mengulurkan tangan untuk meraihnya. Petir merah berjuang sebentar sebelum akhirnya menyerah dan berhenti bergerak. Avatar itu mengambil petir merah dan mengubahnya menjadi setetes darah sebelum memasukkannya ke dalam tas pegangannya. Setetes darah ini adalah Ji Realem. Tubuh asli menyerahkan kultivasinya untuk memaksa Ji Realem keluar, benar-benar mengubahnya menjadi keberadaan seperti harta karun ajaib. Tak lama kemudian, tubuh aslinya nyaris tidak bisa duduk tegak dan memejamkan mata. Pada saat ini, avatar menjentikkan energi spiritual dari cincin fondasi ke tubuh aslinya. Kemudian cairan yang dibentuk inti juga dikirim ke tubuh aslinya. Energi spiritual tak terbatas melonjak melalui tubuh aslinya, tetapi tubuh itu tidak memiliki niat untuk berkultivasi lagi. Sebagai gantinya, tubuh aslinya mulai menggunakan taktik dewa kuno. Di bawah kekuatannya, semua energi spiritual diserap oleh daging dan tulang tubuh. Selama proses penyerapan energi spiritual, serpihan zat merah memasuki tubuh asli dari cincin merah. Proses ini berlangsung lama. Pada saat ini, tubuh dan avatar asli Wang Lin berjalan melalui dua jalur yang sangat berbeda. Tubuh asli difokuskan pada pemurnian tubuh, berjalan di jalur para dewa kuno. Avatar itu terfokus ke dalam, berjalan di jalur surga. Keduanya adalah tubuh Wang Lin, tanpa perbedaan apapun, tetapi sebelum dia mencapai titik tertentu, kedua tubuhnya tidak dapat menyatu untuk jangka waktu yang lama. Tapi begitu dia bergabung, kekuatannya akan meningkat beberapa kali lipat. Bab 285 Titik Transformasi. Serangkaian perubahan terjadi di dalam tubuh aslinya. Sebenarnya, tubuh aslinya telah memenuhi persyaratan untuk menjadi dewa kuno bintang 1. Akibatnya, itu sudah berjalan di jalur para dewa kuno, tetapi karena keraguan Wang Lin sebelumnya, itu menyebabkan jalan itu menjadi sangat sulit. Tapi setelah pencerahan di kuil tua, dia bisa memahami misteri wilayah hidup dan mati. Akibatnya, Wang Lin memutuskan agar tubuh aslinya berjalan di jalur para dewa kuno. Wang Lin melihat tubuh aslinya, yang saat ini sedang berkultivasi. Dia membuka tas pegangannya dan mengeluarkan beberapa tetes darah yang berisi niat membunuh dan kemudian menunjuk ke alis tubuh aslinya. Tetes darah terbang ke tubuh aslinya satu per satu. Rambut putih tubuh asli segera berubah menjadi merah dan niat membunuhnya mencapai puncaknya. Pada saat ini, tubuh aslinya tampak agak mirip dengan Tesen dari tanah dewa kuno. Setelah sekian lama, tubuh asli selesai menyerap semua energi spiritual dan membuka matanya. Matanya tidak memiliki pupil, hanya dua massa berwarna merah. Dikombinasikan dengan rambut merah, dia tidak terlihat seperti manusia. Sebaliknya, dia tampak seperti iblis kuno. Wang Lin dan tubuh aslinya sama-sama tersenyum tipis. Namun, senyuman mereka akan mengejutkan siapapun yang melihat mereka. Senyuman tubuh asli dipenuhi dengan perasaan berada jauh di atas yang lain, sementara senyum avatarnya dipenuhi dengan haus darah. Wang Lin menamparkan tas pegangannya dan mengeluarkan beberapa ratus botol pil. Ini adalah sebagian besar pil yang diberikan Li Muwan padanya saat itu.
Saat pil itu muncul, tubuh aslinya membuka mulutnya. Semua botol pecah saat pil terbang ke mulutnya, berubah menjadi energi spiritual, dan bergerak ke seluruh tubuhnya. Taktik Dewa Kuno bekerja dengan panik di dalam tubuhnya untuk menyerap semua energi spiritual dari pil. Secara bertahap, tubuh aslinya menjadi lebih keras dan memiliki kilau sedikit metalik. Akhirnya benang emas keluar dari pori-pori tubuh aslinya dan semua bajunya lenyap juga. Jumlah benang emas meningkat saat lebih banyak pil masuk ke mulutnya dan taktik Dewa Kuno beroperasi. Akhirnya benang emas itu terjalin dan membentuk kepompong emas. Gelombang tekanan keluar dari kepompong emas. Suara detak jantung yang kuat datang dari dalam kepompong. Namun, tak seorang pun kecuali avatar yang bisa mendengar suara ini. Avatar itu menatap ke arah kepompong emas tempat tubuh aslinya berada dan duduk untuk menjaganya. 13 hari kemudian, pemukulan di dalam kepompong emas menjadi lebih keras. Itu seperti genderang. Akhirnya, ketika suara itu mencapai puncaknya, retakan muncul di kepompong emas itu. Semakin banyak retakan muncul dan retakan semakin besar dan besar. Akhirnya, kepompong itu tertutup retakan dan cahaya ungu yang sangat menyilaukan menembusnya. Suara retakan renyah berasal dari kepompong emas, kemudian bongkahan besar dari cangkang kepompong tersebut terlepas. Kemudian sebuah lengan berwarna perunggu terulur dari dalam kepompong emas itu. Selanjutnya, tubuh aslinya keluar dari kepompong emas. Rambut merahnya yang tampak seperti darah mengalir ada di belakang bahunya dan dua bintang ungu di dahinya perlahan berputar dalam lingkaran. Matanya tidak lagi merah dan telah menjadi sangat gelap, tetapi jika dilihat dari dekat, sepertinya matanya mengandung lautan darah. Tubuh asli berhasil mencapai transformasi kedua dari Dewa Kuno setelah menyerap kultivasi tubuh aslinya dan pil yang tak terhitung jumlahnya. Jumlah energi spiritual yang dibutuhkan oleh Dewa Kuno untuk menjalani transformasi sekarang tak terhitung jumlahnya yang dibutuhkan sebelumnya. Setelah tubuh aslinya muncul, dia diam-diam merenung dan melihat ke arah avatarnya. Avatar itu menamparkan tas pegangannya dan mengeluarkan pedang terbang. Dia menunjuk ke tubuh aslinya dan pedang terbang itu terbang ke arahnya. Tubuh asli tidak menghalangi. Itu membiarkan pedang terbang menyerangnya. Pada saat terjadi benturan, terdengar suara dua benda logam bertabrakan. Suara dua benda logam yang saling bertabrakan terus berlanjut dan bahkan muncul percikan api. Tubuh aslinya dengan santai meraih dan meraih pedang terbang itu. Itu mengencangkan cengkeramannya dan, dengan sebuah retakan, pedang terbang itu pecah berkeping-keping dan menjadi logam yang tidak berguna. Tubuh asli dan avatarnya mengeluarkan senyuman puas. Setelah merenung sedikit, tubuh aslinya tenggelam ke dalam tanah dan menghilang. Menurut ingatan Dewa Kuno, jika bayi Dewa Purba belum diuji di pusat planet, maka ia tidak akan pernah menjadi Dewa Purba sejati. Ketika Wang Lin memutuskan jalan ini, dia sudah membuat keputusan. Tubuh aslinya terus tenggelam ke dalam bumi sampai mencapai titik di mana tekanannya akan menjadi terlalu kuat bahkan untuk para pembudidaya. Namun, dengan bantuan taktik Dewa Kuno, tubuh aslinya tidak merasakan apa-apa dan terus turun. Bahkan Wang Lin tidak yakin seberapa jauh dia turun, tapi tubuh aslinya masih belum mencapai pusat Suzaku. Dia membuat perkiraan kasar dan percaya bahwa dia berada di seperenam perjalanan ke sana. Namun, ini sudah batas dari tubuh aslinya. Jika dia terus turun, tubuhnya akan runtuh. Bagaimanapun, di zaman kuno, Dewa Kuno dewasa akan mengelilingi bayi Dewa Kuno dalam setetes darah mereka untuk menyediakan bayi dan membantu melindungi bayi dari tekanan kuat di pusat planet ini. Tubuh asli duduk bersila dan mulai berkultivasi dengan tenang, kecuali jika avatar menghadapi situasi hidup dan mati, ia tidak akan bergerak. Itu akan terus membudidayakan. Selain itu, satu-satunya gerakan yang akan dilakukan oleh tubuh asli adalah turun menuju pusat Suzaku untuk melengkapi jalan Dewa Kuno, tetapi jalan untuk menjadi Dewa Kuno sejati terlalu sulit. Para Dewa Kuno mengalami 3 kekalahan dan 7 cobaan. Setiap saat adalah ujian hidup dan mati. Tidak mungkin menyelesaikan semuanya tanpa menghabiskan banyak waktu. Yang lebih tak tertahankan dibandingkan semua ini adalah kesendirian. Seseorang harus berkultivasi dalam kesendirian, menanggung kesendirian, dan akhirnya, menikmati kesendirian. Juga, lenyapnya Dewa Kuno membebani hati Wang Lin seperti batu raksasa. Di zaman kuno, setelah Tusi meninggal, beberapa hal yang tak terbayangkan terjadi yang menyebabkan alam surgawi hancur, langit kuno punah, Dewa Kuno punah,
dan ini bahkan mempengaruhi dunia kultivasi kuno, menyebabkan persatuan kultivasi muncul. Meskipun semua hal itu sangat jauh dari Wang Lin, begitu seseorang mengetahui bahwa Wang Lin sedang mengembangkan jalur para dewa kuno, hal-hal itu mungkin tidak akan terlalu jauh lagi. Oleh karena itu, Wang Lin tidak dapat memberitahu siapapun bahwa dia memiliki tubuh asli yang mengikuti jalan para dewa kuno. Jika tidak, akan ada bencana yang menghampiri dia. Setelah tubuh aslinya pergi, avatar Wang Lin mendongak saat berada di dalam gua. Tatapannya seakan bisa melihat menembus dinding gua dan melihat langit di atasnya. Wang Lin dengan lembut mengucapkan dua kata, formasi jiwa. Dia mengulurkan tangannya saat domain hidup dan mati mulai menyebar perlahan. Itu menutupi seluruh gunung belakang, itu menutupi sekte Suandao, dan terus menyebar. Perlahan, domain hidup dan mati terus menyebar hingga menutupi seluruh Zhao. Dia perlahan menutup matanya saat dia memahami hukum surga dan domain hidup dan mati. Pada saat ini, apakah itu manusia atau kultivator, semua orang merasakan sesuatu di dalam hati mereka. Manusia hanya bisa mengalami perasaan misterius, tetapi semua pembudidaya mulai panik. Ekspresi beberapa pembudidaya jiwa baru lahir di Zhao sangat berubah dan mereka terbang keluar dari berbagai sekte mereka untuk memeriksa apa yang sedang terjadi. Namun, dengan tingkat kultivasi mereka, mereka hanya akan merasakan dan tidak menemukan dari mana asalnya. Belum lagi mereka, bahkan beberapa pembudidaya jiwa baru lahir yang tersisa di sekte Suandao tidak tahu bahwa sumber perasaan ini ada di gunung belakang mereka. Pada saat ini, Wang Lin merasakan apa yang dirasakan semua orang. Perasaan panik dan linglung, kebingungan dan keterkejutan, dan semua perasaan yang berbeda ini terbentang di hadapannya. Secara bertahap, awan menghilang sampai tidak ada awan atau angin di seluruh negara Zhao. Hanya rasa damai yang tersisa. Dalam kedamaian ini, semua manusia dan kultivator yang terpengaruh oleh domain hidup dan mati menjadi tenang. Di dunia fana, dari raja hingga petani, semua orang tampaknya telah kehilangan kendali atas diri mereka sendiri saat mereka membungkuk ke satu arah. Ini bahkan berlaku untuk para pembudidaya, tidak peduli apa tingkat kultivasi yang telah mereka capai. Saat rasa ketenangan menyebar, beberapa pembudidaya jiwa yang baru lahir memperhatikan bahwa perubahan surgawi ini datang dari sekte Suandao. Sekte Suandao sekarang kosong setelah beberapa pembudidaya jiwa baru lahir memerintahkan semua orang untuk pergi. Semua murid dari sekte Suandao sekarang berlutut di luar sekte. Para pembudidaya jiwa yang baru lahir ini semua sangat gugup karena mereka menebak apa yang sedang terjadi. Tebakan itu adalah bahwa ada tamu yang mencapai tahap formasi jiwa di sini, tapi tebakan ini terlalu sulit dipercaya dan itu menyebabkan mereka sangat gugup. Meskipun mereka belum pernah mengalami perubahan semacam ini di langit sebelumnya, mereka telah membacanya dalam catatan kuno. Itu sedikit berbeda dari catatan, tetapi perubahan semacam ini hanya bisa terjadi ketika seseorang mencapai tahap formasi jiwa. Pada saat ini, satu pertanyaan muncul di benak para pembudidaya jiwa baru lahir yang tersisa. Siapa yang mencapai tahap formasi jiwa di sini? Mengapa orang ini memilih untuk melakukannya di sini? Mungkinkah orang ini adalah seseorang dari Zhao? Spekulasi dari orang-orang yang secara samar-samar memahami apa yang terjadi menyebabkan mereka menjadi sangat bersemangat. Jenis kegembiraan ini adalah sesuatu yang belum pernah mereka rasakan sebelumnya. Wang Lin duduk bersila di dalam gua, dan saat ini tubuhnya memancarkan cahaya berwarna pelangi. Dalam cahaya ini, Wang Lin memiliki aura abadi. Berangsur-angsur, seseorang kecil yang tampak persis seperti Wang Lin terbang keluar dari dahinya. Ini adalah jiwa yang baru lahir. Bab 286 memulai transformasi. Denas Chen Soul perlahan melayang ke atas sampai benar-benar meninggalkan tubuh Wang Lin. Denas Chen Soul juga membuka lengannya dan tetap pada posisi yang sama dengan tubuh. Energi spiritual di surga tiba-tiba menemukan jalan keluarnya. Ini dengan cepat berkumpul di sekitar Wang Lin dan membentuk pusaran raksasa di gunung belakang sekte Suandao. Pusaran ini sekarang terlihat oleh semua orang di dekatnya. Itu tampak seperti corong dan tumbuh semakin besar di bagian atas. Kemudian langit berubah saat lubang hitam raksasa muncul di langit tak berawan. Di dalam lubang hitam, seseorang bisa melihat bintang bersinar. Wang Lin sepertinya memperhatikan dan Nas Chen Soul-nya mengangkat kepalanya. Tatapannya menembus gua dan menatap ke dalam lubang hitam. Jantungnya langsung bergetar. Dia ingat adegan ini dari ingatan dewa kuno.
Ini adalah ruang di luar planet Suzaku. Ketika seorang kultivator mencapai tahap formasi jiwa, jiwa yang baru lahir mereka akan melalui serangkaian perubahan. Proses ini membutuhkan energi spiritual dalam jumlah besar. Selama proses ini, seseorang dapat menggunakan domain mereka untuk membuka jalan ke langit dan menggunakan energi spiritual tak terbatas untuk membantu mereka mencapai tahap formasi jiwa. Ini adalah kesempatan yang dimiliki setiap kultivator ketika mereka mencapai tahap formasi jiwa. Munculnya lubang hitam adalah konfirmasi terakhir untuk setiap pembudidaya yang telah membaca catatan tersebut. Sudah pasti bahwa memang ada seseorang yang mencapai tahap formasi jiwa di Zhao. Energi spiritual mengalir keluar dari lubang hitam seperti banjir bandang dan tersedot oleh pusaran. Kemudian mengalami serangkaian perubahan sebelum memasuki tubuh Wang Lin. Denas Chen Soul mulai perlahan memancarkan cahaya berwarna pelangi. Cahaya menjadi lebih terang dan lebih terang sampai menutupi seluruh gunung belakang. Segera, seluruh Suan Dao Sekte ditutupi cahaya berwarna pelangi ini. Pada saat ini, para pembudidaya sekitarnya dipenuhi dengan kegembiraan dan pengabdian saat mata mereka dipenuhi dengan kegilaan yang panas. Bagi mereka, itu adalah kehormatan dan keberuntungan yang besar untuk dapat menyaksikan seseorang mencapai tahap formasi jiwa dalam hidup mereka. Itu juga bagus untuk kultivasi mereka. Namun, ini bukanlah alasan Wang Lin memilih untuk mencapai tahap formasi jiwa di Zhao. Itu hanya karena dia merasakan dorongan yang aneh untuk melakukannya. Para pembudidaya jiwa yang baru lahir adalah orang-orang yang menerima manfaat terbesar karena jiwa yang baru lahir tampaknya sedang mengalami perubahan. Semua jiwa baru lahir mereka terbang keluar dari tubuh mereka dan mulai berkultivasi. Saat Nas Chen Soul Wang Lin menyerap lebih banyak energi spiritual, cahaya berwarna pelangi menjadi lebih kuat. Jiwa yang baru lahir juga mulai melayang lebih tinggi di atas kepalanya. Munculnya lubang hitam di atas Zhao menyebabkan manusia menjadi lebih saleh. Seolah-olah tekanan surgawi telah membasahi mereka, menghilangkan semua gangguan dan membiarkan mereka fokus pada rasa hormat mereka terhadap tekanan surgawi ini. Semakin dekat manusia ke lubang hitam, semakin mereka terpengaruh. Ini terutama berlaku untuk desa tepat di sebelah sekte Suan Dao karena setiap anak menatap dengan tercengang di lubang hitam. Jika ada pembudidaya di sekitar, mereka akan dapat melihat sabuk cahaya redup di atas dahi mereka yang terhubung ke lubang hitam. Pada kenyataannya, setiap kali seorang kultivator akan mencapai tahap formasi jiwa di negara budidaya peringkat 4, mereka kembali ke negara mereka sendiri. Setiap kali seorang kultivator mencapai tahap formasi jiwa, lubang hitam yang muncul menyebabkan manusia di sekitarnya berubah. Mereka yang tidak memiliki akar roh bisa mendapatkannya. Inilah salah satu alasan mengapa negara budidaya peringkat 4 dapat sepenuhnya menekan negara budidaya peringkat 3. Setiap kali seorang kultivator mencapai tahap formasi jiwa, mereka menghasilkan banyak manusia yang dapat berkultivasi juga. Wang Lin tidak mengetahui semua ini. Pada saat ini, dia telah benar-benar menyatu dengan domain hidup dan mati untuk mengalami hukum surga. Karena semakin banyak energi spiritual memasuki Wang Lin's Nas Chen Soul-nya naik semakin tinggi. Dinding batu tidak menghentikan jiwa yang baru lahir sama sekali, dan jiwa yang baru lahir perlahan-lahan terbang keluar dari gunung belakang. Pada saat ini, semua pembudidaya di sekitarnya melihat sesuatu yang tidak akan pernah mereka lupakan. Mereka melihat sosok mini yang memancarkan cahaya berwarna pelangi dan duduk bersila perlahan naik ke udara. Saat jiwa yang baru lahir muncul, energi spiritual di sekitarnya bergegas menuju jiwa yang baru lahir. Tangan Denas Chen Soul juga mulai dengan cepat membentuk segel yang berbeda. Proses ini berlangsung lama. Nas Chen Soul Wang Lin mulai membentuk segel lebih cepat saat energi spiritual mengalir ke dalam dirinya. Dia akhirnya mulai menghasilkan bayangan. Cahaya berwarna pelangi di sekitar jiwa yang baru lahir secara bertahap mulai menyatu kembali ke dalamnya sampai benar-benar terkandung dalam jiwa yang baru lahir. Tak lama setelah itu, Nas Chen Soul Wang Lin menjadi transparan, seolah-olah itu akan menghilang kapan saja. Pada saat ini, lubang hitam di langit memuntahkan sedikit energi spiritual terakhir, kemudian secara bertahap menutup dan menghilang. Sedikit energi spiritual terakhir turun seperti naga dan memasuki jiwa yang baru lahir. Pada saat ini, serpihan energi aneh keluar dari jiwa yang baru lahir. Seluruh jiwa yang baru lahir berubah dari transparan menjadi padat lagi. Berangsur-angsur tumbuh sampai seukuran orang normal.
Jika seseorang melihatnya lebih dekat, mereka akan melihat bahwa jiwa yang baru lahir tampak persis seperti tubuhnya. Pada titik ini, jiwa yang baru lahir membuka matanya. Tidak ada emosi di dalamnya. Mereka tampak seperti mata orang biasa, tetapi gelombang dingin menggulung mereka. Pada saat ini, setiap orang yang melihat jiwa yang baru lahir ini melihat ilusi yang menunjukkan bahwa setelah jiwa yang baru lahir ini telah mengalami serangkaian perubahan, itu telah menjadi keberadaan misterius yang melampaui para pembudidaya. Tatapannya sepertinya diarahkan ke bumi, dan tidak peduli apa yang dilihatnya, pandangannya selalu dingin, seolah-olah tidak ada apapun di dunia ini yang menarik baginya. Bagian terpenting dari tahap formasi jiwa adalah bahwa jiwa yang baru lahir menjadi jiwa utama. Jika jiwa primer tetap ada, maka tubuh akan tetap ada selamanya, seperti hukum langit. Pada saat ini, Naschen Sol Wang Lin mengalami perubahan dengan semua energi spiritual dari mencapai tahap formasi jiwa dan berubah menjadi jiwa primer. Jika seseorang membandingkan jiwa yang baru lahir dengan seorang anak, maka jiwa utama itu seperti orang dewasa yang telah memperoleh kemampuan untuk menggunakan kekuatan surga. Inilah yang membuat pembudidaya formasi jiwa begitu menakutkan. Seorang kultivator formasi jiwa dapat menahan kekuatan domain mereka dalam serangan mereka karena jiwa utama mereka. Jiwa utama dibentuk dengan jiwa yang baru lahir sebagai dasar dan diberdayakan oleh energi spiritual dari surga. Itu karena keberadaan jiwa utama yang pembudidaya formasi jiwa jauh lebih kuat daripada pembudidaya jiwa baru lahir. Ini adalah alasan yang sama mengapa pembudidaya jiwa baru lahir jauh lebih kuat daripada pembudidaya formasi inti. Perbedaan antara alam adalah celah yang tidak bisa dilintasi. Manusia menghirup energi spiritual dari langit dan bumi, menyebabkan tubuh mereka berubah sehingga mereka dapat mengembangkan energi spiritual dengan lebih baik. Secara bertahap, saat tubuh mengumpulkan lebih banyak energi spiritual, ia mencapai tahap tertentu, kemudian tubuh mengalami perubahan kualitas. Perubahan ini disebut pendirian yayasan. Menurut cara kultivasi, seseorang tidak dapat memperoleh bantuan dari luar ketika mencapai tahap pendirian yayasan. Seseorang harus mencoba dan mencoba lagi diri mereka sendiri untuk berjalan di surga menentang jalur kultivasi. Namun, mencapai tahap pendirian yayasan terlalu sulit, itulah sebabnya pil yang menentang surga seperti pil pendirian yayasan diciptakan. Sekarang, setelah sekian lama, sangat sedikit orang yang bisa mencapai tahap pendirian yayasan tanpa bantuan pil pendirian yayasan. Meskipun ini tidak mengikuti standar langit, Serikat Kultivasi mengatakan bahwa surga sudah mati, jadi tidak perlu menentang mereka. Karena sudah lama berlalu, orang melupakan hal ini. Setelah seseorang mencapai tahap pendirian yayasan, tubuh mereka menjadi lebih terbiasa untuk memupuk energi spiritual dan dapat mengandung lebih banyak energi spiritual. Namun, pada titik tertentu, satu akan mencapai kemacetan lain. Dengan demikian, tahap formasi inti muncul. Tujuan dari tahap formasi inti adalah untuk memampatkan energi spiritual dalam tubuh seseorang berulang kali hingga energi spiritual yang tidak berwujud menjadi berwujud. Kemudian berubah dari berwujud menjadi cair, dan akhirnya, dari cair menjadi padat, semuanya membentuk inti seseorang. Proses ini sangat sulit bagi para pembudidaya, tetapi bukan tidak mungkin. Jika seseorang memiliki cukup bakat, itu jauh lebih mudah. Inti memudahkan beban pada tubuh dan memungkinkan seseorang untuk menyerap lebih banyak energi spiritual. Karena semakin banyak energi spiritual dikumpulkan, sebagian masuk ke inti, menyebabkan inti menjadi lebih padat. Jumlah energi spiritual yang terkondensasi dalam inti tidak terbayangkan. Inilah sebabnya mengapa pembudidaya formasi inti seperti makhluk surgawi bagi pembudidaya pembentukan yayasan. Bagaimanapun, jumlah energi spiritual yang dimiliki oleh para pembudidaya formasi inti tidak terbayangkan untuk pembudidaya pembentukan yayasan. Setelah seorang pembudidaya membentuk inti mereka dan terus membudidayakan, mereka akan mencapai kemacetan lain, ini adalah tahap akhir dari formasi inti. Pada titik ini, hanya mengembangkan energi spiritual tidak lagi cukup. Ini adalah saat pembudidaya mengalami perubahan kualitas kedua. Ini bukanlah perubahan kualitas yang lengkap, tetapi bagi para kultivator, ini adalah perubahan besar. Ini adalah langkah pertama untuk benar-benar menjadi kultivator yang menentang surga. Inti hancur dan jiwa yang baru lahir-lahir. Naschen Sol memiliki kata Naschen karena merupakan awal dari jalur kultivasi. Penghancuran inti dan kelahiran jiwa yang baru lahir adalah perubahan misterius.
Ini seperti nafas bayi di dunia fana. Intinya seperti seorang ibu yang sedang hamil. Saat rusak, itu akan memberi kehidupan pada bayi. Beginilah asal-muasal ungkapan Nas Chen Sol. Hancurnya inti dan kelahiran jiwa yang baru lahir adalah simbol kelahiran kembali. Jumlah energi spiritual yang dapat diserap jiwa yang baru lahir bahkan tidak berada di ranah yang sama dengan inti. Setelah mendapatkan jiwa yang baru lahir, seseorang memiliki kemampuan untuk melarikan diri dari kematian, untuk melawan surga, dan berjalan di jalan yang menantang surga. Setelah jiwa yang baru lahir mencapai tahap tertentu, sekarang saatnya untuk tahap formasi jiwa. Bakat yang dibutuhkan untuk mencapai tahap formasi jiwa tidak tinggi, seperti yang dibutuhkan tahap formasi jiwa adalah pemahaman tentang surga. Bab 287 Reinkarnasi. Bagaimanapun, setelah seorang kultivator membentuk jiwa baru lahir mereka, mereka mendapatkan hak untuk melawan surga. Hak ini sangat berharga, tetapi tidak cukup. Untuk melawan surga, seseorang harus memahami surga dan siklus reinkarnasi. Hanya setelah seseorang memahami hukum surga, mereka dapat menemukan cara untuk menentang surga. Hal semacam ini sangat misterius. Seseorang bisa memahaminya atau tidak. Jika seseorang tidak dapat memahami langit, maka tidak peduli berapa banyak energi spiritual yang mereka serap, mereka akan selalu lemah. Ini seperti memberi bayi senjata ilahi. Jika mereka tidak bisa menggunakan senjatanya, itu tetap tidak berguna. Jika mereka menggunakannya dengan paksa, mereka akan dapat melukai musuh, tetapi mereka sendiri juga akan terluka. Memahami langit dan mendapatkan domain itulah yang memungkinkan bayi memegang senjata. Ini adalah satu-satunya cara untuk mendapatkan kemampuan menggunakan kekuatan itu. Hanya setelah memahami surga seseorang dapat menggunakan kekuatan ini seolah-olah itu milik mereka sendiri. Akibatnya, tahap ini disebut formasi jiwa. Begitu seseorang memperoleh kekuatan untuk menggunakan kekuatan ini, mereka telah jauh melampaui manusia dan pembudidaya lainnya. Mereka berada di luar manusia karena mereka memiliki jiwa ilahi. Namun, jiwa ini bukanlah tipe jiwa normal dalam catatan. Itu adalah keadaan pikiran, perubahan hati, alam yang sangat misterius. Alam ini mirip dengan jiwa dalam catatan, dan begitulah tahap pembentukan jiwa muncul. Tetapi hanya memiliki kekuatan saja tidak cukup. Bahkan jika seorang bayi memiliki kekuatan untuk menggunakan kekuatan ini, ia tidak dapat menggunakannya dalam waktu lama. Beginilah asal-usul jiwa. Begitu bayi tumbuh dewasa, secara alami ia dapat menyimpan lebih banyak tenaga. Ini adalah origin soul. Untuk membentuk jiwa asal, seseorang membutuhkan domain dan rasa ilahi. Kemudian mereka bergabung bersama menjadi jiwa yang baru lahir dan dengan demikian, jiwa baru lahir. Ini adalah origin soul. Adapun kekuatan yang bisa digunakan, itu adalah kekuatan surga. Pembudidaya formasi jiwa dapat menggunakan kekuatan langit, sesuatu yang tidak dapat digunakan oleh pembudidaya jiwa baru lahir. Kekuatan langit adalah domainnya. Bergantung pada domain yang seseorang pahami dari surga, mereka akan dapat menampilkan kekuatan surga yang berbeda. Saat ini, Wang Lin mengerti segalanya. Dia perlahan-lahan melihat ke tanah di depannya dan, setelah waktu yang lama, jiwa asalnya perlahan tenggelam kembali. Jiwa asalnya kembali ke gua dan memasuki dahinya. Itu akhirnya menyatu kembali dengan tubuhnya. Pada saat ini, semua energi spiritual di tubuh Wang Lin menghilang dan menyatu dengan jiwa asalnya. Setelah waktu yang lama, Wang Lin perlahan membuka matanya. Mata ini seperti mata bayi yang baru lahir, dengan warna hitam dan putih yang mencolok. Ada juga sedikit aura. Wang Lin menarik napas dalam-dalam dan mengangkat tangan kanannya. Dia dengan santai meraih dengan tangannya dan celah di angkasa muncul. Udara dingin berhembus keluar dari celah yang seakan bisa meledakkan kehidupan. Sebelumnya, Wang Lin hanya bisa membuka celah di ruang angkasa dengan mudah di dalam tanah dewa kuno. Jika tidak, dia harus menggunakan semua energi spiritual di tubuhnya untuk hampir tidak berhasil. Udara dingin ini adalah angin yang memadamkan kehidupan dari kehampaan. Pembudidaya jiwa yang baru lahir hampir tidak bisa menahannya, tetapi pembudidaya formasi inti harus menjauh darinya kecuali mereka memiliki harta yang bisa menolaknya. Wang Lin mampu menolaknya sebelumnya, tetapi dia masih merasa sangat tidak nyaman. Namun, jika dia masuk ke dalam, dia tidak akan bisa menahannya. Ini juga mengapa saat itu, ketika orang-orang yang dia lawan membuka celah untuk melarikan diri, dia tidak berani mengejar mereka.
Udara dingin ini tidak lagi berpengaruh pada Wang Lin. Bahkan jika seluruh tubuhnya masuk ke celah, itu tidak akan membahayakannya sama sekali. Dia tersenyum tipis saat tangan kanannya perlahan memasuki celah. Saat dia menarik tangan kanannya, ada titik cahaya di atasnya. Melihat bintik-bintik cahaya ini, Wang Lin menghancurkannya setelah merenung sejenak. Dia berdiri dan berjalan ke depan saat batu yang menutup gua dengan keras terbuka. Saat dia berjalan keluar dari gua, dia melihat bahwa semua anggota Sekte Suan Dao berlutut di tanah, melihat ke arahnya. Bahkan beberapa pembudidaya terdekat bukan dari Suan Dao Sekte hadir. Mereka juga berlutut. Tatapan Wang Lin hanya membutuhkan beberapa saat untuk melewati semua orang. Dia melihat banyak orang yang dia kenal. Tatapannya tiba-tiba terkunci pada salah satu pria parubaya. Saat Wang Lin melihat orang ini, dia tersenyum tipis. Setelah dia lebih hati-hati melihat orang ini, senyumnya menjadi lebih lebar. Wang Lin bergumam pada dirinya sendiri, 40 tahun untuk mencapai tahap akhir pendirian yayasan, sangat bagus. Pria parubaya berjubah putih itu menatap Wang Lin, menunjukkan ekspresi kebingungan. Dia merasa seperti dia mengenal orang ini, tetapi tidak peduli seberapa keras dia mencoba, dia tidak dapat mengingat. Sekarang dia melihat orang ini menatapnya, dia segera merasakan sesuatu. Seolah-olah sesuatu di dalam dirinya terbangun. Sebuah gambar melintas di benaknya. Sepertinya dia dulu berada di sekte yang sama dengan orang ini. Tapi dia segera menggelengkan kepalanya karena pemikiran ini terlalu gila. Dia menarik napas dalam-dalam dan segera menundukkan kepalanya. Pada saat ini, seorang pembudidaya jiwa baru lahir tua bergerak maju. Dia berlutut di depan Wang Lin dan bertanya, dengan suara gemetar, apakah senior dari Zhao? Saat kata-kata itu keluar, semua pembudidaya di sekitar menahan napas. Mata mereka dipenuhi dengan kegembiraan saat mereka menatap Wang Lin. Bahkan pria parubaya itu mengangkat kepalanya dan melihat ke arah Wang Lin lagi. Penampilan Wang Lin saat ini tidak jauh berbeda dari saat itu, tetapi aura di sekitarnya benar-benar berbeda, jadi tidak heran orang tidak menyadarinya. Tetapi bahkan jika orang melakukannya, mereka tidak akan berani mengatakannya dengan lantang. Untuk negara budidaya peringkat 3 untuk menjadi negara budidaya peringkat 4, mereka membutuhkan pembudidaya formasi jiwa yang lahir di negara itu. Negara budidaya peringkat 4 memiliki teknik untuk memverifikasi ini. Teknik ini berasal dari Suzaku, jadi kecuali tingkat kultivasi seseorang lebih tinggi dari pembudidaya Suzaku, sangat sulit untuk dipalsukan. Dan yang paling penting adalah bahwa pembudidaya formasi jiwa harus tinggal di negara itu selama 100 tahun sebelum mereka dapat melapor ke negara budidaya peringkat 4 untuk mendapatkan peringkat baru mereka. Jelas, Wang Lin tidak bisa menerima kondisi ini. Setelah mendengar kata-kata lelaki tua itu, Wang Lin merenung untuk waktu yang lama dan berkata, saya dari negara ini, tetapi saya tidak dapat tinggal selama 100 tahun. Maaf. Tubuh lelaki tua itu menggigil dan dia menunjukkan ekspresi kecewa. Semua pembudidaya sekitarnya mengungkapkan ekspresi yang sama. Ketika ekspektasi terlalu tinggi, jumlah kekecewaan menjadi lebih tinggi. Wang Lin menghela nafas. Tangan kanannya meraih udara, lalu 10 bola cahaya muncul. Dia membuangnya dan 10 bola cahaya mendarat di 10 pembudidaya yang berbeda. Tubuh 10 kultivator bergetar dan mereka mengungkapkan ekspresi menyakitkan, tetapi rasa sakit ini tidak berlangsung lama. Setelah mengatur napas, mereka mengungkapkan ekspresi gembira. Pria parubaya berjubah putih itu adalah salah satunya. Wang Lin dengan tenang berkata, saya tidak bisa tinggal, tapi saya telah meninggalkan 10 benih roh. Meskipun mereka tidak akan membuat kultivasi Anda lebih mudah, setelah Anda mencapai tahap akhir jiwa baru lahir, saya secara alami akan tahu dan datang untuk mengajari Anda. Setelah dia selesai berbicara, dia melihat pria parubaya berjubah putih itu lagi dan tersenyum tipis. Benih roh yang dia berikan kepada pria parubaya berbeda dari orang lain. Itu berisi kekuatan untuk menyelamatkan hidupnya 3 kali. Benih roh ini adalah sesuatu yang dibentuk oleh pembudidaya formasi jiwa menggunakan kekuatan langit. Nilainya tidak terbayangkan. Saat pria parubaya itu menatap Wang Lin, rasa keakraban di benaknya menjadi lebih kuat, tetapi saat dia akan mengingatnya, dia tiba-tiba merasakan sakit di kepalanya. Rasa sakit ini jauh lebih kuat dari yang bisa dia tangani. Saat dia merasa seolah-olah pikirannya akan meledak, kekuatan lembut datang dari benih roh dan rasa sakit itu menghilang. Tubuhnya gemetar dan berkeringat.
Suara lembut di kepalanya berkata, jangan pikirkan itu lagi. Setelah Anda mencapai tahap jiwa yang baru lahir, Anda akan mengingat semuanya dari masa lalu. Jika kamu tahu sekarang, itu hanya akan membuatmu sakit. Petik 2. Tubuh orang itu bergetar. Ketika dia mengangkat kepalanya, dia memperhatikan bahwa Wang Lin tersenyum tipis padanya. Wang Lin menarik napas dalam-dalam dan memandangi daratan di depannya. Kecuali terjadi hal khusus, dia tidak akan kembali ke Zhao sampai seseorang mencapai tahap akhir jiwa baru lahir. Tubuhnya perlahan naik ke udara dan secara bertahap menghilang di langit. Di tanah, semua pembudidaya mengangkat kepala mereka dan mengungkapkan ekspresi tekad ini terutama berlaku untuk pria parubaya. Aku akan mencapai tahap jiwa baru lahir. Aku akan. Tepat pada saat ini, sebuah benda jatuh dari langit. Semua orang melihatnya dan menyadari bahwa itu adalah ukiran kayu. Ukiran kayunya jatuh di atas gunung dan menyatu dengannya. Tiba-tiba, gunung itu terasa seperti dipenuhi dengan energi spiritual. Sebuah suara dari kejauhan berkata, objek ini dapat menyelamatkan Zhao dari invasi negara budidaya peringkat 3 sebanyak 3 kali. Hati-hati. Dengan akhir yang tragis dari aliansi 4 sekte, dia melakukan satu hal terakhir untuk Zhao. Pada titik tertentu dalam beberapa ratus tahun berikutnya, ukiran kayu ini menyelamatkan Zhao dari invasi. Para pembudidaya yang menyerang telah mendorong Zhao hingga batasnya, menyebabkan semua pembudidaya Zhao berlutut di depan ukiran kayu. Gunung bersinar di depan ejekan semua pembudidaya yang menyerang, menyebabkan sikap mereka berubah. Ketika cahaya menghilang, semua pembudidaya penyerang mati. Bab 288 Sarung Pedang Pertama. Zhao, di luar lembah Jueming. Semuanya tenang. Seolah-olah peristiwa seseorang yang mencapai tahap formasi jiwa tidak pernah terjadi. Dalam beberapa dekade, lembah Jueming akan terbuka lagi bagi orang-orang untuk mencari harta karun di medan pertempuran asing. Sosok Wang Lin muncul di luar lembah dan dia menatapnya. Dia menghela nafas saat dia melambaikan tangan kanannya dan celah sepanjang 3 kaki terbuka di hadapannya. Jika seseorang melihat lebih dekat, mereka akan melihat bahwa keretakan ini terletak tepat di tempat yang dihancurkan oleh Wang Lin sendiri. Setelah mencapai tahap formasi jiwa, tujuan pertama Wang Lin adalah untuk mereformasi tas pegangan yang hilang ketika dia meninggal. Dia tidak terlalu peduli dengan sebagian besar barang di tas lamanya yang dipegangnya, tapi dia harus mendapatkan sarung pedang itu kembali. Sampai sekarang, dia sudah menemukan 2 sarung pedang lagi dan dia percaya ada semacam rahasia di dalamnya. Tubuhnya bergerak dan muncul di luar celah. Angin kencang yang dapat dengan mudah membedakan kehidupan keluar dari celah, tetapi tidak berpengaruh pada Wang Lin. Tangan kanannya meraih celah dan dia mencari item dengan jiwa asalnya. Light perlahan berkumpul di tangannya dan tas berisi pegangan muncul. Saat Wang Lin menyebarkan akal ilahi, tatapannya tiba-tiba menjadi serius. Tas itu kehilangan banyak barang, termasuk sarung pedang. Dia merenung sedikit dan menebak bahwa itu karena sudah begitu lama sehingga meskipun dia membentuk kembali tas penahannya, beberapa barang hilang di dalam celah spasial ini. Tapi dia telah menyempurnakan sarung pedang itu dengan inti dinginnya, dan sekarang dia telah mencapai tahap formasi jiwa, dia samar-samar bisa merasakannya. Dia merenung sebentar sebelum melangkah ke celah spasial. Setelah dia masuk, celah itu dengan cepat menutup. Itu menghilang dan area di luar lembah Jueming kembali sunyi. Ruang di dalam celah itu tidak kosong. Itu dipenuhi dengan atmosfer yang menindas dan angin dingin serta hal-hal yang tak terhitung jumlahnya mengeluarkan cahaya berwarna berbeda. Bahkan ada beberapa batu raksasa hitam pekat mengambang di sekitar. Saat dia memasuki area ini, dia merasa seperti ruang dalam ingatan Tusi, hanya saja tidak ada bintang di sini. Wang Lin melambaikan tangan kanannya dan meninggalkan bekas di sini. Dia dengan cepat bergerak melalui ruang ini seperti meteor menuju tempat dia merasakan sarung pedang. Saat dia bergerak, berbagai celah di ruang angkasa muncul dan mencoba untuk menyedot sesuatu, tetapi gaya hisap ini sepertinya tidak berpengaruh pada benda-benda di dalam ruang ini. Secara bertahap, kecepatan Wang Lin menjadi lebih cepat dan lebih cepat saat dia melewati ruang angkasa. Di kejauhan, ada sarung pedang yang tertanam di batu hitam. Sarung pedang ini adalah milik Wang Lin. Di sekitar sarung pedang ada 4 bayangan yang tampak seperti manusia. 4 bayangan sedang duduk di sekitar sarung pedang. Mereka berkultivasi saat serpihan energi emas keluar dari sarung pedang dan diserap oleh bayangan. Ketika Wang Lin melihat ini dari kejauhan, dia tiba-tiba berhenti.
Matanya tenang saat dia melambaikan tangan kanannya. Tiba-tiba, sarung pedang itu bergetar dan bagian dalam batu hitam itu mulai bergerak. Namun, keempat bayangan itu tiba-tiba berbalik untuk melihat Wang Lin dengan mata hantu mereka. Mata Wang Lin tenang dan dia tidak mengucapkan sepatah kata pun. Melihat bahwa sarung pedang itu naik semakin tinggi dan sepertinya bahkan mengeluarkan suara, mulut terbuka di wajah bayangan untuk menyedot lebih banyak energi emas. Di saat yang sama, sebuah bayangan tiba-tiba berdiri. Saat dia berdiri, tubuhnya langsung tumbuh menjadi awan hitam raksasa yang menyerang Wang Lin. Mata Wang Lin berbinar dan dia mencibir. Harta sihir hantu belaka. Anda tidak tahu tempat Anda. Dengan itu, dia menunjuk dengan tangan kirinya dan seberkas energi spiritual keluar dari jarinya. Meskipun energi spiritual ini tidak kuat, itu berisi domain Wang Lin. Perasaan kematian muncul saat energi spiritual memasuki bayangan. Di bawah kekuatan domain, kehidupan bayangan dengan cepat menghilang. Bayangan itu mengeluarkan jeritan menyedihkan saat gas hitam membanjiri tubuhnya. Jika seseorang melihat lebih dekat, mereka akan melihat kekuatan misterius yang mengelilingi bayangan, menyebabkannya menyusut. Dalam beberapa napas, itu benar-benar menghilang. Namun, saat itu akan menghilang, Wang Lin menembakkan seberkas energi spiritual lain yang memasuki bayangan yang menghilang, menyebabkannya berubah dan berubah menjadi patung iblis. Patung ini didasarkan pada monster yang dikenal sebagai kamu dari ingatan Tusi. Ini dibentuk melalui domain hidup dan mati. Tepat setelah itu muncul, itu meraung dan menyerbu ketiga bayangan yang tersisa. Tubuh Wang Lin masih belum bergerak karena jiwa asalnya masih muncul di dalam domain hidup dan mati. Dia mengendalikan patung yang dia buat melalui domainnya. Ini adalah pertama kalinya Wang Lin menggunakan teknik formasi jiwa nyata yang menggunakan kekuatan surga. Adapun teknik yang sangat kuat, tidak banyak teknik universal untuk pembudidaya formasi jiwa. Semua teknik didasarkan pada domainnya sendiri dan dibuat sendiri. Tiga bayangan di sekitar sarung pedang menjerit. Salah satu dari mereka melompat ke sarung pedang dan terbang bersama itu. Adapun dua lainnya, mereka berbalik dengan tatapan hantu dan melompat ke patung itu. Salah satu bayangan meledak menjadi serpihan hitam yang tak terhitung jumlahnya dan memasuki patung itu dari segala arah. Bayangan lainnya menggunakan kesempatan ini untuk melewati patung itu dan melompat ke arah Wang Lin. Pada saat ini, matanya memancarkan aura iblis. Tatapan Wang Lin tenang saat dia dengan lembut menunjuk ke alisnya. Jiwa asalnya keluar saat dia dengan dingin melihat bayangan dan mengulurkan tangan kanannya. Ketika bayangan melihat jiwa asal, itu menjerit dan berbalik untuk melarikan diri tanpa ragu-ragu. Namun, itu terlalu lambat, jadi ditangkap oleh Wang Lin. Itu berjuang dan menjerit saat ditelan oleh jiwa asal Wang Lin. Adapun sarung pedang yang kabur, tidak bergerak dalam garis lurus melainkan zigzag. Itu jelas berusaha menghindari teleportasi Wang Lin. Wang Lin mencibir. Jiwa asalnya menghilang dan menjadi bagian dari ruang ini. Seolah-olah dia bisa dengan jelas melihat kemana arah sarung pedang itu. Jiwa asal diam-diam muncul di sebelah sarung pedang dan meraihnya, lalu kembali ke tubuh Wang Lin. Ini adalah kemampuan gerakan instan yang bisa digunakan oleh para pembudidaya formasi jiwa dengan menyatu dengan langit. Tidak setiap pembudidaya formasi jiwa bisa menggunakan ini, tapi itu jauh lebih kuat daripada yang bisa digunakan oleh pembudidaya jiwa baru lahir teleportasi. Ketika Wang Lin melahap bayangan itu, dia juga menyerap ingatannya. Bayangan ini diciptakan oleh seorang kultivator yang kuat dengan memisahkan sebagian dari obsesinya. Kemudian dia menempatkan mereka di sini untuk dimurnikan oleh angin dingin sehingga mereka bisa menjadi jiwa untuk harta sihir. Obsesi ini tidak memiliki banyak kecerdasan. Mereka menemukan sarung pedang secara kebetulan saat mereka berkeliaran. Mereka merasakan beberapa fluktuasi aneh dari sarung pedang dan mulai berkultivasi di sekitarnya. Memegang sarung pedang, tangan kanan Wang Lin menunjuk ke patung itu. Tiba-tiba, bayangan yang memasuki patung itu runtuh dan berubah menjadi energi spiritual saat menghilang. Adapun bayangan yang bersembunyi di dalam sarung pedang, itu dipaksa keluar oleh Wang Lin. Dia meraih bayangan itu, mengirimkan energi spiritual ke tangannya, dan bayangan itu runtuh. Dia membunuh keempat bayangan itu sehingga tidak satu pun dari mereka bisa kembali ke pemiliknya untuk menceritakan apa yang terjadi. Tubuh Wang Lin bergerak dan menghilang. Ketika dia muncul kembali, dia berada di tempat dia meninggalkan bekas. Dia membuka celah lain dan memasukinya.
Dia muncul di luar lembah Jueming. Dia tidak berhenti sejenak dan dengan cepat terbang pergi. 1 bulan kemudian, Wang Lin keluar dari transfer array yang jauh dari Zhao. Dia bergumam, dengan kemunculan Rain Cauldron, pembukaan gerbang surga seharusnya tidak jauh. Meskipun saya baru saja mencapai tahap formasi jiwa dan masih jauh dari tahap transformasi jiwa, masih ada peluang. Begitu saya mencapai tahap transformasi jiwa, si Tunan akan bisa bangun. Dia pernah berkata bahwa dia adalah pembudidaya nomor 1 di Suzaku, jadi dia harus tahu tentang kristal planet budidaya. Dia seharusnya bisa membantuku mendapatkan harta karun ini. Petik 2. Hanya saja saya tidak tahu apakah saya juga bisa menghidupkan kembali ibu dan ayah begitu saya mencapai tahap transformasi jiwa, tetapi domain saya adalah domain hidup dan mati. Semakin saya memahami siklus reinkarnasi, semakin saya memahami betapa sulitnya untuk melawannya. Tujuan menghidupkan kembali orang tua saya akan sangat sulit untuk dicapai. Wang Lin menghela nafas. Lupakan. Mari kita khawatirkan ini nanti. Jika benar-benar tidak ada cara untuk menghidupkan kembali mereka, maka saya akan mencarikan mereka tempat untuk memasuki kembali siklus reinkarnasi. Kasih sayang ini masih belum terbayar. Saat ini, Wang Lin masih perlu memperbaiki bendera larangan lainnya. Hanya ada 1 batu tinta yang tersisa, jadi dia harus menggunakannya dengan hati-hati dan tidak boleh rusak. Wang Lin telah mencoba memperbaiki bendera larangan yang rusak, tetapi tidak berhasil. Sekarang hanya bisa digunakan untuk memanggil retribusi ilahi. Selain semua ini, meskipun saya telah mencapai tahap formasi jiwa, saya memiliki terlalu sedikit harta sihir. Alam surgawi bisa terbuka kapan saja sekarang, jadi saya harus bersiap. Saya harus mendapatkan energi spiritual celestial ini. Bab 289 Harta Karun Taktik Dewa Kuno. Wang Lin membuat keputusan dan menghilangkan pikiran untuk kembali ke Chu untuk saat ini. Ia langsung berhenti dan berpikir sejenak, lalu mengatupkan giginya dan menamparkan tas pegangannya. Binatang nyamuk itu segera keluar dan melingkari dia beberapa kali. Wang Lin melompat ke punggung binatang itu dan mengirimkan pesan kepada nyamuk itu. Nyamuk mengeluarkan suara saat melambaikan belalainya, tetapi tidak bergerak maju. Sebaliknya, itu tampak seperti berusaha menyenangkan Wang Lin. Ekspresi ini terlihat sangat aneh pada binatang ini. Jika ada orang lain yang melihat ini, mereka akan ketakutan. Bagaimanapun, binatang ini terlihat terlalu menakutkan. Wang Lin tersenyum tipis. Dia mengeluarkan beberapa pil dan melemparkannya ke depan. Binatang nyamuk itu segera mengungkapkan senyuman dan terbang ke depan dan melahap pil itu. Sama seperti ini, Wang Lin terus membuang pil dan nyamuk buas itu terus terbang ke depan. Segera, botol pil itu kosong. Wang Lin mengusap kepala binatang itu dan berkata, "Oke, anak nakal kecil. Tidak ada lagi pil untuk Anda hari ini. Jika kamu terbang lebih cepat hari ini, aku akan memberimu lebih banyak besok." Petik 2. Binatang nyamuk itu meraung saat bergerak seperti kilat di langit. Sepanjang jalan, Wang Lin merasa agak senang. Balas dendamnya selesai dan tingkat kultivasinya telah mencapai ketinggian baru. Ini membuatnya merasa sangat bahagia. Wang Lin mengeluarkan tawa yang memenuhi langit. Binatang nyamuk di bawahnya sepertinya memperhatikan ini dan meraung bersamanya. Saat 2 suara menjadi lebih keras dan keras, mereka menyebabkan negara budidaya di bawah mereka menjadi sangat waspada. Beberapa indera ilahi datang untuk memeriksa, tetapi saat mereka menyadari tingkat kultivasi Wang Lin dan binatang di bawahnya, mereka segera mundur dan tidak berani mengganggu mereka. Pada saat ini, di kota manusia di negara kultivasi di bawah Wang Lin, seorang lelaki tua yang tampak berantakan dengan senyum di wajahnya berkata kepada seorang kultivator pendirian yayasan, "Adik, saya melihat bahwa Anda sangat berbakat dan penuh dengan energi. Anda sama sekali bukan orang normal. Namun, tanpa bimbingan, saya khawatir Anda tidak memiliki harapan untuk mencapai tahap formasi inti." Petik 2. Kultivator kecil itu menatap orang tua itu dan berteriak, "Nyahlah. Jika kamu terus menghalangi jalanku, jangan salahkan aku karena tidak kenal ampun." Petik 2. Orang tua yang berantakan itu berkata, "Cek-cek," dan menunjuk ke langit ke arah Wang Lin. "Kamu melihatnya. Anak kecil itu hanya di kultivator jiwa baru lahir ketika saya bertemu dengannya, tetapi sekarang dia telah mencapai tahap formasi jiwa. Bagaimana dengan itu? Apakah Anda ingin saya memanggilnya untuk membuktikannya kepada Anda?" Petik 2.
Kultivator kecil itu mendengus dingin dan melihat titik hitam yang telah terbang ke kejauhan dan berkata, "Enyahlah." Dengan itu, dia mendorong orang tua itu ke samping dan pergi. Orang tua itu menghela nafas dan mengungkapkan ekspresi penyesalan sebelum segera berlari ke pembudidaya dengan seikat token di tangan dan berkata, "Adik kecil, saya memiliki token untuk 8 sekte besar Sangmi, bahkan token kepala sekte. Ini adalah item yang ampuh untuk melindungi diri Anda. Jika ada yang berani mengganggu Anda, buang saja satu dan minta mereka enyah." Petik 2. Wang Lin tidak melihat ini, tetapi saat dia selesai tertawa, dia mengeluarkan ukiran kayu dari tas pegangannya. Ukiran kayu ini adalah dari orang tua dengan domain waktu. Dia menggerakkan tangan kirinya dan bola cahaya keemasan muncul. Kemudian dia menggigit ujung jarinya untuk mengambil setetes darah sebelum menyatukannya dengan cahaya keemasan dan mendorongnya ke dalam ukiran kayu. Tiba-tiba, ukiran kayunya bergetar. Sekarang ada pembuluh darah ekstra yang bergerak di dalam ukiran itu. Jika seseorang melihat lebih dekat, tidak hanya satu, tetapi lebih dari 30 pembuluh darah ini di dalam ukiran. Pembuluh darah ini semuanya bergerak dan sering melewati satu sama lain tanpa bersentuhan. Ini adalah hasil dari latihan Wang Lin dalam beberapa hari terakhir. Waktu berlalu dengan cepat dan dalam sekejap mata, 1 bulan telah berlalu. Wang Lin duduk di belakang hewan nyamuk saat mereka melewati satu larik transfer demi satu sebelum akhirnya mencapai Laut Setan. Dalam beberapa dekade terakhir, telah terjadi perang terus-menerus di dalam Laut Setan. Dengan serangan dari beberapa negara kultivasi dan pembalasan dari para pembudidaya iblis, perang telah mencapai jalan buntu. Tujuan Wang Lin adalah Tanah Dewa Kuno. Setelah mendapatkan warisan ingatan, dia memiliki teknik yang memungkinkan dia untuk masuk dan keluar dari tempat itu sesuka hati. Wang Lin berpikir lama. Hanya di sana dia bisa menyelesaikan bendera pembatasan tanpa memicu pembalasan ilahi yang akan menghancurkan bendera. Selain itu, ada banyak makhluk roh dan bahkan binatang buas di sana. Wang Lin ingin menangkapnya. Dia ingin melakukan segalanya untuk mempersiapkan dirinya ketika pintu gerbang terbuka ke alam surga hujan. Dia bahkan memiliki rencana untuk mengunjungi medan pertempuran asing untuk mengumpulkan cukup banyak jiwa yang berkeliaran. Wang Lin memperkirakan bahwa selama dia tidak memasuki persidangan pertama, Tasen tidak akan dapat mendeteksinya. Bahkan jika Tasen bisa, dengan tingkat kultivasi Wang Lin, dia masih bisa pergi sebelum tertangkap. Sekarang dia memiliki ide ini, dia mengenakan topi jerami yang dia dapatkan dari lelaki tua yang berantakan dan langsung menuju ke Tanah Dewa Kuno. Di bawah pengaruh topi jerami, beberapa pembudidaya yang lebih lemah bahkan tidak berani menghalangi dia dan membiarkannya lewat. Perang di Laut Iblis tidak pernah berhenti. Meskipun tidak ada pertempuran skala besar seperti bertahun-tahun yang lalu, masih ada pertarungan kecil yang terjadi di mana-mana. Namun, semua pertarungan ini dikendalikan, jadi hanya pembudidaya formasi inti dan di bawahnya yang berpartisipasi. Pembudidaya jiwa yang baru lahir jarang memasuki pertarungan ini. Tampaknya kedua belah pihak menyimpan kekuatan mereka untuk pertarungan besar berikutnya. Jadi, tidak ada yang mau repot-repot menghentikan Wang Lin sama sekali. Meskipun beberapa pembudidaya formasi jiwa menyebarkan indera ilahi mereka, begitu mereka memperhatikan Wang Lin, mereka membiarkannya lewat. Kecepatan Wang Lin sangat cepat. Jika ada binatang buas yang berani menghalangi jalannya, binatang nyamuk itu akan bergegas dan melahap inti mereka. Setelah beberapa hari melewati arai transfer, dia tiba di bagian dalam dari Sea of Devils. Saat dia keluar dari transfer arai, dia melihat pertempuran di dekatnya. Setelah memeriksanya dengan akal ilahi, dia tidak lagi mempedulikannya dan mengeluarkan giok petanya. Dia memeriksa lokasinya saat ini sebelum pindah lagi. Chaotic Broken Stars berada 100.000 mil di timur. Saat dia terbang, dia tiba-tiba mengerutkan kening saat dia melihat awan merah menyerbu ke arahnya. Mata Wang Lin berbinar. Dia tahu bahwa di lautan iblis, kekuatan adalah segalanya. Jika dia menunjukkan kelemahan, orang akan memakannya hidup-hidup. Saat dia memikirkan ini, aura dingin mulai memancar dari tubuhnya. Dalam sekejap mata, awan merah semakin mendekat. Di dalam awan merah itu ada binatang misterius. Binatang itu tampak seperti kura-kura naga, tetapi tidak ada duri di punggungnya. Sebaliknya, ada tanduk setengah bulan yang mengeluarkan cahaya hantu. Tubuh binatang ini sangat besar. Di punggungnya ada seorang lelaki tua berjubah abu-abu dengan labu merah besar di sisinya.
Setelah melihat binatang dan lelaki tua itu, dia segera teringat siapa ini. Ini adalah orang yang telah meninggalkan batasan padanya saat itu dan menyuruhnya pergi ke paviliun pemurnian harta karun. Mata Wang Lin berbinar, tetapi dia segera menjadi tenang saat dia melihat pria tua itu dengan tatapan dingin. Orang tua itu dengan cepat tiba sebelum Wang Lin dan menatapnya sebelum mengungkapkan ekspresi terkejut. Wang Lin bisa merasakan bahwa perasaan ilahi lelaki tua itu didorong kembali oleh cahaya keemasan dari topi jerami. Orang tua itu menatap Wang Lin. Dia kaget. Setelah melihat topi jerami itu sebentar, lelaki tua itu menamparkan kura-kura naga di bawahnya. Penyu naga dengan cepat bergerak melewati Wang Lin dan menuju ke timur. Pada saat ini, bahkan lelaki tua itu menjadi berhati-hati karena orang misterius ini diselimuti cahaya keemasan yang bahkan menyebabkan dewanya mundur kesakitan, jadi dia tidak ingin menyinggung Wang Lin. Dan dalam pandangannya, bagi seseorang untuk memiliki harta karun semacam ini, mereka setidaknya harus berada di tahap formasi jiwa. Dia tidak ingin memulai perkelahian dengan kultivator formasi jiwa tanpa alasan. Wang Lin mengerutkan kening saat melihat orang tua itu menuju ke timur. Dia merenung sebentar sebelum pindah ke timur juga. Untuk pembudidaya formasi jiwa yang telah menguasai gerakan pergeseran, yang jauh lebih kuat daripada teleportasi pembudidaya jiwa baru lahir, dengan menjadi satu dengan bumi, 100.000 mil tidak banyak. Segera, Wang Lin melihat cincin unik dari Chaotic Broken Stars. Cincin itu terus bergerak secara misterius menurut beberapa formasi kuno yang dipasang di sini sejak lama. Namun, Wang Lin merasa cincin itu berbeda dari sebelumnya. Ada kekuatan misterius dari surga yang bukan milik dunia ini yang memungkinkan cincin-cincin itu menghasilkan avatar yang jauh lebih kuat dari yang sebelumnya. Orang tua itu tidak lagi berada di atas kura-kura naga. Dia sedang melihat Chaotic Broken Stars. Dia sepertinya memperhatikan kedatangan Wang Lin tetapi hanya melihatnya satu kali sebelum menarik pandangannya. Menurut kecepatan Wang Lin, lelaki tua itu yakin bahwa Wang Lin adalah seorang kultivator formasi jiwa. Tatapan Wang Lin tenang. Setelah merenung sebentar, dia menemukan tempat duduk. Meskipun dia memejamkan mata dan tampak sedang berkultivasi, perasaan divinenya masih waspada. Dia ingin melihat apa tujuan sebenarnya lelaki tua itu. Jika lelaki tua itu pergi ke tanah dewa kuno juga, dia tidak akan masuk dulu tapi menunggu sampai lelaki tua itu masuk. Orang tua itu melihat ke arah Wang Lin lagi dan tiba-tiba berkata, karena sesama kultivator juga ada di sini, maka saya yakin kamu ada di sini untuk mengumpulkan beberapa api aurora. Bagaimana kalau kita berdua masuk bersama? Petik 2. Ekspresi Wang Lin tetap sama, tetapi jantungnya bergetar ketika dia bertanya-tanya apa itu aurora fire. Tidak ada tentang itu dalam ingatan dari jalur kultivasi Tusi dan Wang Lin sendiri juga tidak pendek, tetapi dia belum pernah mendengar tentang api aurora ini. Dia membuat suaranya terdengar lebih parau dan tertawa. Saya tidak tertarik untuk bekerja sama. Orang tua itu mendengus dan dengan hati-hati menatap Wang Lin sebelum kembali ke cincin Chaotic Broken Stars. Bab 290 tanpa nama. Orang tua itu menamparkan kura-kura naga itu dan dia mengeluarkan raungan di Chaotic Broken Stars yang menghancurkan puing-puing. Meski tidak bersuara, cincin itu didorong masuk dan puing-puingnya disingkirkan. Orang tua itu melompat ke tangan naga penyu. Naga kura-kura menarik napas dalam-dalam dan semua energi spiritual di sekitarnya tersedot ke dalam mulutnya. Kemudian binatang itu mengaum lagi. Kali ini, gelombang suara yang terlihat tepat sebelum menghantam ring. Terowongan selebar 100 meter muncul di dalam ring dan semua puing berubah menjadi debu. Mata Wang Lin berbinar. Dia terkejut dengan kekuatan binatang ini, tetapi dia tidak takut jika dia akan bertarung secara nyata. Lagi pula, dari apa yang dia lihat, serangan itu linier, dan dengan seberapa gesitnya Wang Lin dalam pertarungan, bagaimana dia bisa membiarkan binatang itu memukulnya dengan serangan semacam itu. Orang tua itu menyerbu keluar dan mengikuti dari belakang suara gemuruh seperti anak panah. Dalam sekejap mata, dia hampir berada dalam jarak 100 meter dari ring. Tak lama kemudian, puing-puing di cincin itu membentuk klon lelaki tua itu. Orang tua itu tidak panik. Dia menamparkan tas pegangannya dan lebih dari 10 potong batu giok terbang keluar. Batu giok itu mengelilingi lelaki tua itu dan terbang ke arah klon tepat saat mereka menyerbu ke arahnya. Setiap giok dengan cepat terbang ke masing-masing klon.
Kemudian batu giok itu meledak menjadi awan debu perak yang secara misterius berubah menjadi klon orang tua itu juga. Alhasil, adegan di atas ring Chaotic Broken Stars menjadi sangat gila. Orang tua itu menggunakan klon yang dibentuk oleh giok untuk memblokir klon yang dibentuk oleh puing-puing, lalu ia menggunakan momen ini untuk mengisi daya melalui Chaotic Broken Stars. Saat dia pergi, semua klon yang dibentuk oleh giok itu diam-diam menghilang. Semua klon yang dibentuk oleh puing-puing mengeluarkan raungan marah saat mereka menghilang juga. Orang tua itu berbalik dan memandang Wang Lin di luar ring. Dia mendengus dan melambaikan tangannya. Naga kura-kura itu menyusut sampai menjadi cahaya hitam yang terbang ke arahnya. Namun, Chaotic Broken Stars sama sekali tidak bereaksi terhadap cahaya hitam. Itu memungkinkannya terbang ke lelaki tua itu sebelum berubah kembali menjadi naga penyu. Orang tua itu melompat ke punggung binatang itu dan masuk lebih dalam. Mata Wang Lin berbinar. Dia tidak segera bangun tetapi menunggu dalam diam. Penantian ini berlangsung selama 7 hari. Adapun binatang nyamuk, Wang Lin tidak memasukkannya kembali ke tasnya. Sebaliknya, dia membiarkannya berkeliaran. Binatang buas itu awalnya berasal dari Laut Iblis. Sekarang setelah kembali ke rumahnya, itu sangat santai. Setelah 7 hari, sosok naga penyu muncul kembali dengan lelaki tua itu duduk di atasnya. Di samping lelaki tua itu ada 7 lampu emas tipis yang bergerak dengan cepat. Tetapi setiap kali mereka mencoba melarikan diri, akan ada layar cahaya yang menghalangi jalan mereka. Orang tua yang menatap Wang Lin dengan ekspresi terkejut, tapi dia tidak mengatakan apa-apa dan meninggalkan Chaotic Broken Stars dengan cara yang sama dia masuk. Setelah dia keluar, dia tersenyum dan mengangkat tangannya. Dia mengambil salah satu garis emas dan melemparkannya ke Wang Lin saat dia berkata, "Rekan kultivator, aku akan memberimu untaian Aurora Fire ini." Garis emas itu bergerak seperti kilat menuju Wang Lin. Suatu saat itu jauh dari Wang Lin, tetapi itu sudah di depannya pada saat berikutnya. Ekspresi Wang Lin tetap sama saat tangan kanannya menunjuk ke udara. Wilayah hidup dan mati segera diaktifkan di jiwanya. Ranah hidup dan mati berfokus pada perubahan. Bagaimanapun, hidup dan mati terus berubah antara satu dan lainnya. Garis emas segera melambat dan menjadi sangat patuh saat melingkar di sekitar jari Wang Lin. Wang Lin berkata dengan suara serak, menolak berarti tidak sopan. Mata lelaki tua itu berbinar. Dia yakin sekarang bahwa Wang Lin adalah seorang kultivator formasi jiwa. Bagaimanapun, Aurora Fire ini akan melahap jiwa yang baru lahir, jadi hanya setelah membentuk jiwa asal mereka, seseorang dapat menanganinya dengan aman. Orang tua itu tersenyum nakal dan berkata, "Karena kamu tidak ingin bekerja sama, aku akan pergi." Dia menamparkan binatang di bawahnya dan awan merah berkumpul lagi saat dia pergi. Wang Lin merenung sedikit, berdiri, dan melihat ke garis emas. Tetapi pada saat ini, nyamuk buas muncul di hadapannya dan mulai menatap garis emas. Mata nyamuk buas mengungkapkan ketakutan, tetapi juga keserakahan. Seolah ingin memakannya tapi tidak berani. Wang Lin terkejut saat dia melihat garis emas yang patuh di sekitar jarinya. Lalu dia bertanya pada nyamuk buas, "Hal ini berguna bagimu?" Nyamuk itu meronta-ronta sebelum akhirnya dengan lembut mengangguk dengan kepalanya yang besar, tapi kemudian dia mengungkapkan sedikit ketakutan. Wang Lin mengaktifkan bagian kematian dari domainnya dan mengepung garis emas. Sebuah cahaya muncul di sekitar garis emas, lalu menggigil dan meredup, karena telah menjadi tidak stabil. Binatang nyamuk itu mengungkapkan ekspresi gembira saat Wang Lin melemparkan garis emas ke arahnya dan keduanya bertabrakan. Tiba-tiba, garis emas itu menggigil dan memasuki kepala hewan nyamuk itu. Binatang nyamuk itu mengeluarkan beberapa rintihan yang menyedihkan saat ia jatuh ke tanah dan mulai berjuang, tetapi matanya menunjukkan kegembiraan. Wang Lin sangat terkejut saat dia menatap binatang nyamuk itu. Setelah 3 jam, binatang nyamuk itu berhenti meronta. Suara letupan berasal dari tubuhnya dan semakin besar. Binatang nyamuk itu sekarang berukuran 30 meter dan bisa dianggap sebagai bukit kecil. Belalainya menjadi lebih panjang, membuatnya terlihat lebih menakutkan. Pada kenyataannya, api aurora ini adalah bahan untuk memurnikan harta yang hanya bisa ditangani oleh pembudidaya formasi jiwa karena akan melahap jiwa yang baru lahir untuk tumbuh. Binatang buas biasanya tinggal jauh dari Aurora Fire. Tapi binatang nyamuk ini telah mengikuti Wang Lin untuk sementara waktu sekarang,
dan setelah melahap begitu banyak pil, itu telah berubah dari binatang roh kualitas rendah menjadi binatang roh kualitas menengah, yang sama dengan kultivator jiwa baru lahir tahap akhir. Awalnya, nyamuk buas tidak dapat menyatu dengan garis emas, tetapi setelah dilemahkan oleh domain kematian Wang Lin, ia dapat diserap oleh binatang itu dan memperkuatnya. Wang Lin berdiri dan menamparkan binatang nyamuk itu. Binatang itu segera mendapatkan petunjuk itu dan kembali ke tas Wang Lin. Setelah beberapa saat, Wang Lin melewati cincin Chaotic Broken Stars. Dia bisa dengan mudah melewati ketika dia berada di tahap formasi inti. Berkat domain hidup dan mati, dia mampu membuat tingkat kultivasinya terlihat jauh lebih lemah dari yang sebenarnya, jadi klon yang dibuat juga sangat lemah. Setelah berjalan melewati ring, dia tidak berhenti dan dengan cepat pergi menuju pintu masuk tanah dewa kuno. Tidak butuh waktu lama sebelum dia tiba di pintu masuk. Tepat sebelum dia masuk, nyamuk buas itu terbang keluar. Itu mengelilingi Wang Lin beberapa kali sebelum meraung di pintu masuk dan melihat Wang Lin dengan ekspresi memohon. Perasaan ilahi Wang Lin menyebar dan menemukan celah kecil di kejauhan. Garis emas keluar dari celah, melepaskan cahaya terang. Melihat ini, Wang Lin mengerti dan tertawa. Apakah satu tidak cukup? Petik 2. Nyamuk itu dengan cepat mengangguk dan segera mencoba menyenangkan Wang Lin dengan menggosokkan belalainya ke tubuhnya. Jika ada orang lain yang melihat ini, mereka akan ketakutan karena tidak banyak yang membiarkan belalai seperti itu menyentuh mereka sesuka hati. Wang Lin tersenyum lebar saat dia melihat garis emas di kejauhan dan berkata, "Jangan terburu-buru. Biarkan saya menutup lingkungan dengan batasan sehingga tidak ada orang lain yang dapat mengganggu kami, maka saya akan mengumpulkannya untuk Anda nanti." Petik 2. Saat dia berbicara, tangannya terus bergerak, menyebabkan banyak batasan muncul. Pembatasan ini sangat berbeda dari saat dia berada di tahap Naschen Soul. Sebelumnya, ini hanya batasan yang kuat, tetapi sekarang setelah mereka berisi domainnya, kekuatan mereka beberapa kali lebih kuat. Pembatasan ini dengan cepat menyebar dan segera, formasi pembatasan besar yang menutupi ratusan meter terbentuk. Setelah dia menyelesaikan semua ini, dia tiba di sebelah tempat garis emas berada. Pada saat ini, garis emas itu sepertinya memperhatikan dan dengan cepat mundur. Dalam sekejap mata, sebagian besar telah masuk kembali ke dalam. Binatang nyamuk itu panik dan mulai mengaum tetapi tidak berani naik. Dia hanya menatap Wang Lin. Mata Wang Lin berbinar, lalu dia mengulurkan tangan. Dia memegang garis emas dan menariknya kembali dengan kuat. Garis emas ditarik oleh Wang Lin dan dengan marah mencoba melarikan diri. Domain kematian dengan cepat diaktifkan dan garis emas meredup. Dia melemparkannya ke udara dan nyamuk buas itu menyatu dengannya. Pada saat ini, celah di mana garis emas itu berasal mulai menyusut. Melihat itu akan menghilang, Wang Lin duduk. Jiwa asalnya keluar dan dengan cepat memasuki celah. Saat asalnya memasuki celah, matanya dibutakan oleh cahaya keemasan. Dia melihat tubuh raksasa yang memancarkan cahaya keemasan yang menyilaukan dan garis emas yang tak terhitung jumlahnya bergerak di dalam ruang ini. Tanpa sepatah kata pun, Wang Lin mengambil segenggam garis emas dan menyimpannya di jiwa asalnya sebelum dengan cepat pergi melalui celah. Saat jiwa asalnya keluar dari celah, celah itu tertutup. 10 atau lebih garis emas di tangannya meredup di bawah kekuatan domain kematiannya, lalu dia melemparkannya ke nyamuk buas. Binatang nyamuk itu menampakkan ekspresi gembira, tapi ada terlalu banyak garis emas untuk dimakannya sekaligus. Wang Lin menyimpan sedikit domain kematiannya di garis emas sehingga mereka akan tetap dalam keadaan itu dan berkata, "Kamu bisa memakannya perlahan di sini. Aku akan melakukan perjalanan ke tanah dewa kuno." Petik 2. Dengan itu, tubuhnya menghilang. Ketika dia muncul kembali, dia berada di pintu masuk ke tanah dewa kuno. Setelah menarik napas dalam-dalam, matanya berbinar, dia mengatupkan giginya, dan akhirnya mengucapkan beberapa kata dalam lidah dewa kuno sambil membentuk segel dengan tangannya. Tiba-tiba, tubuhnya menjadi kabur dan kemudian menghilang. Wang Lin muncul di atas pilar batu yang berputar di terowongan gelap tak berujung pada percobaan pertama. Setelah kembali ke sini, Wang Lin merasa sedih, tetapi dia terburu-buru. Dia segera duduk dan mengirimkan beberapa batasan sebelum akhirnya mengeluarkan batu tinta. Dia menarik napas dalam-dalam dan kemudian menempatkan satu pembatasan serangan demi serangan pada batu tinta dengan kecepatan yang sangat cepat. Seiring waktu berlalu, semakin banyak pembatasan ditempatkan pada batu tinta.
Setelah dia menyelesaikan langkah awal, dia mengeluarkan bendera jiwa. Setelah menggabungkan keduanya, dia melanjutkan pemurnian. Waktu perlahan berlalu. Wang Lin tidak mengambil waktu. Dia memperbaiki secepat yang dia bisa. Satu persatu, pembatasan mendarat di bendera, dan setelah waktu yang tidak diketahui berlalu, akhirnya ada 999 pembatasan di atasnya. Hanya tersisa satu lagi untuk mencapai tahap penyelesaian pertama. Saat ini, Wang Lin mulai ragu-ragu. Jika tebakannya salah dan petir retribusi dewa menyambar, akan sangat sulit untuk melindungi bendera ini. Setelah rusak, kecuali dia bisa mendapatkan lebih banyak batu tinta, dia harus mendapatkan batu yang ditinggalkannya bersama Li Muwan. Jika dia berhenti sekarang, meskipun bendera pembatasan akan lemah, itu tidak akan rusak. Jika dia menggunakannya dengan hati-hati, maka itu hampir tidak bisa bekerja. Setelah merenung sebentar, matanya berbinar. Jika bendera pembatasan ini tidak mencapai tahap penyelesaian pertama, maka itu akan terlalu lemah untuk digunakan di alam surga hujan. Dia mengatupkan giginya saat tangan kanannya membentuk batasan terakhir dan meletakkannya di bendera larangan. Tiba-tiba, bendera itu bergetar saat serpihan gas hitam keluar darinya, diikuti oleh aura primitif. Wang Lin memindainya dengan akal ilahi dan terkejut. Dia tahu bahwa bendera pembatasan serangan murni akan menjadi kuat, tetapi setelah pemeriksaan cepat, dia menemukan bahwa itu lebih dari 10 kali lebih kuat daripada sebelum itu lengkap. Akibatnya, bendera pembatasan ini merupakan ancaman bahkan bagi pembudidaya formasi jiwa. Semua batasan telah menyatu menjadi satu, dan dia bisa mengorbankan 9 batasan untuk menggunakan kemampuan roh bendera batasan. Kemampuan ini dapat menahan semua energi spiritual di surga, dan bahkan energi spiritual di dalam kultivator, menciptakan area tanpa energi spiritual. Akibatnya, kecuali kultivator memiliki energi spiritual surgawi, siapapun yang berada dalam jangkauannya akan kehilangan kemampuan untuk mengontrol energi spiritual untuk waktu yang singkat. Mata Wang Lin berbinar saat dia mengepalkan bendera larangan. Keyakinannya dalam perjalanan ke alam surga ini sangat meningkat. Adapun petir retribusi ilahi, itu tidak pernah datang. Wang Lin sangat bersemangat karena dia tahu dia telah memenangkan pertaruhan. Tubuh dewa kuno adalah wilayahnya sendiri, sehingga pembalasan ilahi tidak dapat merasakan keberadaan bendera pembatasan. Dia menarik napas dalam-dalam dan terus membatasi itu. Namun, dia tidak dapat mencapai tahap penyelesaian kedua karena tidak banyak batasan serangan murni. Ini adalah salah satu faktor pembatas utama dari flag pembatasan atribut tunggal.